Pagi kan? Lagi. It's looking really good. Samsung Galaxy Note 20 and 20 Ultra. Get it now. Ding ding ding. I think I'm gonna rent a Monte Carlo. Drive around your neighborhood like real slow. I love Lucy, I'm Ricky Ricardo. Hey, I'm on my way. The next stop is 50th Street. This is no ordinary innovation. This is the power to work and play. Enhanced with Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Watch 3, and Galaxy Buds Live. And it's all at the tip of your fingers. Just tap and sync. Flip open the advanced world of Galaxy Buds Live, where deep sound flows seamlessly. A design that's unheard of offers an ergonomic fit for less fatigue and lasts for hours. Now with active noise cancellation technology and 3 mics, you can control what you hear. Morning, team. Can you all see the PowerPoint? Be it for work or play. A flawless connection to Galaxy Note 20 Ultra elevates your entire sound experience in a truly immersive way. Even when shooting videos, you'll be able to pick up voice clearly. You'll never miss a beat. And speaking of beats, you can track yours. You can measure it and use the data to improve your health. The most advanced health monitor in a smartwatch, Galaxy Watch 3 lets you check the data on your phone and tracks your pace. Even on your TV. And here is something more. Galaxy Watch 3 is devised to watch over your work management as well. It can also provide more control over your presentations remotely, giving you more freedom at your meetings, wherever you are. This is not just another smartphone experience. This is enhanced power to work and play. Di Samsung Emera Media Power Breakfast, senang sekali saya Iwat Ramadan bisa berjumpa dengan semua teman-teman dan juga tamu undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya adalah Head of Business Growth dari Emera Media. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mungkin sebelum kita memulai, saya akan bercerita sedikit soal Emera Media. Kami adalah media company yang membawahi 11 brand media, radio, publisher, dan juga digital, Hard Rock FM Group, iRadio Network, Trax FM Group, Cosmopolitan FM, Brava Radio, Harper's Bazaar Indonesia, Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, Mother and Baby, serta Kasa dan juga Parent Talk. Pagi hari ini seharusnya acara Power Breakfast biasanya kita adakan secara langsung. Ini adalah sebuah acara yang memang kami buat tidak hanya untuk networking, tapi juga untuk sekaligus membahas hal-hal yang sedang terjadi pada saat ini, kemudian mencari insight, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi sebuah solusi
untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga terlintas di kepala kita. Dan pagi hari ini, acara spesial ini dihadiri oleh pribadi-pribadi powerful yang sudah kami pilih dengan sangat seksama, dan pastinya acara hari ini juga didukung dengan sangat luar biasa oleh Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Terima kasih banyak untuk our host juga pada pagi hari ini, tentunya our editor-in-chief. Namun sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan saksikan bersama-sama welcome speech yang akan disampaikan oleh Ibu Miranda Waroka, IM Marketing Director Samsung Electronics Indonesia. Selamat pagi, selamat datang di Power Breakfast dengan saya Miranda Waroka sebagai IM Marketing Director Samsung Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Emera Media dan kepada seluruh editor-in-chief yang datang di acara Power Breakfast pagi ini. Selamat datang juga kepada para hadirin yang sudah menempatkan waktunya untuk dapat bergabung bersama Samsung di acara Power Breakfast pagi ini. Inovasi dari Samsung selalu menghadirkan teknologi dan fitur yang mendukung konsumen untuk selalu meningkatkan produktivitasnya. Smartphone yang paling powerful, Galaxy Note 20 dan Note 20 Ultra, kini hadir dengan kinerja yang optimal untuk mendukung power to work dan power to play. Teknologi dari Samsung diperuntukkan untuk para life maximizer, teknologi yang dapat menunjang power to work dan power to play, terutama pada saat work from home yang kita jalani saat ini. Untuk mendukung produktivitas konsumen, kami menghadirkan rangkaian produk yang saling terintegrasi dalam Galaxy Ecosystem. Yang pertama adalah Galaxy Buds Live, earpiece yang dirancang dengan warna bronze, glossy dengan desain ikonik seperti perhiasan. Smartwatch dengan 3 pilihan warna yang timeless. Your healthy management is in your hand. Dengan semua keunggulan produk Samsung yang hadir bersama ekosistem yang lengkap, kami ingin membuat konsumen Indonesia menjadi powerful dalam semua aspek kehidupannya. Menjaga penampilan dan terlihat outstanding. Terus memiliki hidup yang berkualitas dan sehat. You will be smart, cool, productive, and healthy in your own way. So, terima kasih semua. Please enjoy the rest of Power Breakfast. Aku kembalikan kepada Mas Iwet Ramadan dan para host. Sampai bertemu di event Samsung selanjutnya. Terima kasih banyak Mbak Miranda. Aduh, saya nggak sabar sekali sebenarnya untuk bisa ketemu secara langsung. Cuma pandemi ini sepertinya masih memisahkan kita. Cuma untungnya ada Samsung yang menjaga semua hal ini supaya terjadi ekosistemnya dengan sangat terintegrasi. Mulai dari powerful Note 20 Ultra, kemudian juga Samsung Galaxy Active Watch sampai ke earbuds-nya, dan kemudian juga mungkin Samsung Galaxy Tab. Semua terintegrasi membuat sepertinya kehidupan online kita jadi lebih mudah saat ini. Satu hal mungkin yang perlu kita garis bawahi pada acara pagi hari ini saya mulai terlalu serius kayaknya ya, tapi nggak apa-apa lah. Karena sebenarnya ini banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala kita. Dan kemudian juga kalau kita lihat kondisi negara kita mungkin atau mungkin di dunia, tidak hanya di Indonesia, itu masih dalam keadaan yang sepertinya semuanya serba tidak jelas. Nah, pagi hari ini Power Breakfast akan mengangkat tema In the Midst of Every Crisis Lies Great Opportunities. Bagaimana kita menangkap peluang di saat krisis, mengandalkan ketajaman intuisi bisnis, kreativitas, kekuatan networking, or simply keberuntungan. Nah, pagi hari ini kita sudah pilih pribadi-pribadi yang sangat luar biasa, namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu perempuan-perempuan hebat yang pastinya membuat Emera Media selalu berjaya, our editor-in-chief. Kita panggilkan bersama-sama editor-in-chief kita. Selamat pagi Mbak Ria Lirungan dari Harper's Bazaar Indonesia, Mbak Shantika Warman dari Her World Indonesia, Pagi. dan Felicia Tunggawan dari Cosmopolitan Indonesia. Hai, selamat pagi Mbak. Pagi, hai teman-teman semua, terima kasih udah hadir. Ini pagi hari ini Powerful Breakfast kita tidak seperti biasanya. Harusnya kan kita, kalau tadi aku bilang pas briefing adalah ini biasanya kita main mata langsung lempar-lemparan. Tapi di sini nggak ada bisa main mata sama sekali. Ruangannya aja beda-beda semua. Beda-beda. Beda-beda. Bergantung dengan teknologi hari ini. Bergantung dengan teknologi, tapi nggak apa-apa. Kita coba untuk maksimalkan lah ya apa yang kita punya, tapi tetap bisa mendapatkan insight dan juga pastinya bisa mendapatkan solusi-solusi dari pertanyaan-pertanyaan selama ini. Mungkin aku akan sapa dulu tamu-tamu kita, boleh ya Mbak-Mbak sekalian ya? Boleh. Iya, silakan. Ya. Oke. Kalau kita bicara tadi soal pandemi yang memang serba tidak jelas dan kemudian bagaimana kita menangkap peluang-peluang yang ada di sekitar kita, saya merasa teman kuliah saya, ya perlu saya garis bawahi, kita hanya terjeda satu nomor urut saja. Didit Maulana sangat bisa melihat peluang yang terjadi dan dia berhasil
membuat IKAT Indonesia tetap berada di posisi teratas. Selamat pagi Didit Maulana. Selamat pagi Iwet Hai, Dit. Ramadan nomor 85. 8586. Didit dengan IKAT Indonesia berhasil membuat care package yang kemudian juga kita lihat ada di mana-mana sekarang. Nggak cuma itu ya Dit ya, tapi juga ada sajadah ya kalau aku nggak salah waktu menjelang Lebaran kemarin ya. Iya, terus kemudian juga Didit aktif sekali menjadi coach untuk UKM-UKM di Indonesia dan juga perajin-perajin baik itu tenun maupun juga batik. Gitu ya Dit ya? Betul. Apa yang Didit lihat waktu itu sampai akhirnya bisa terpikir untuk bikin produk-produk baru seperti itu? Oke, jadi thank you nih udah diundang ya MR Media ke Power Breakfast with Samsung. Jadi waktu itu awalnya saya tuh berpikir bahwa ini cuman 2 minggu lah, 3 minggu selesai gitu, seperti flu burung lah gitu ya. Jadi tidak pernah ada kekhawatiran yang gimana-gimana. Tetapi menginjak minggu ketiga ternyata tidak selesai-selesai, bahkan menjadi pandemik dunia. Akhirnya di situ kita berpikir ya secara tim gitu ya, karena sebagai leader kan kita nggak boleh kita harus bisa melihat dari eagle eye view gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menguasai keadaan sekarang gitu dan tanpa membuat keadaan menjadi lebih buruk lagi, terutama di internal tim. Nah, waktu itu untuk IKAT Indonesia kami melakukan berbagai macam breakthrough melalui produk-produk ya. Jadi waktu itu yang kita lihat sebenarnya adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi karena waktu itu kecenderungan orang untuk berbelanja produk-produk fashion kayaknya waktu itu awal-awal tuh agak-agak sulit gitu. Sehingga bagaimana caranya kita bertahan adalah dengan memunculkan produk di mana demand-nya ada. Waktu itu sampai sekarang sih ya, yaitu kit tadi ya yang Iwet bilang. Care package. Care package itu. Nah, itu akhirnya kita jual itu dan intinya adalah visinya kita pingin agar si pengrajin-pengrajin tetap bisa bekerja gitu. Nah, dengan modal yakin dan niat akhirnya kita bikin launchingnya dan alhamdulillah kita kerjasama akhirnya dengan berbagai korporat sih yang maksudnya banyak gitu ada yang 1.000, 5.000 gitu Nah, itu membuat si pengrajin lurik dan tenun tuh masih bisa berkarya sampai sekarang gitu. That's very nice. Very nice. Dan akhirnya juga waktu itu bikin awalnya sih gara-gara di Instagram ya berbagi masalah gimana mengatasi hal ini segala macam lewat IG Live. Akhirnya orang-orang banyak minta di save dong jadi IGTV. Nah akhirnya waktu itu banyak banget yang view rata-rata 200.000 dan terus pada bilang kenapa nggak bikin kelas khusus untuk pelatihan mentoring untuk UMKM. Nah akhirnya kemarin dari mulai bulan Maret ya sampai sekarang kita bikin itu program webinar ya khusus untuk UMKM pelatihan dari mulai menjadi entrepreneur sampai akhirnya dia bisa istilahnya riding the wave yang ada gitu ya masuk ke era digitalisasi itu sekarang kurang lebih udah 3.000 orang yang ikut. Keren. Luar biasa. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya Dit ya. Karena aku mesti nyapa lagi tamu yang lain. Selanjutnya adalah aku mau menyapa Ibu Simpirwati. Beliau ini adalah Country Manager Louis Vuitton Indonesia dan juga Malaysia. Selamat pagi Bu Simpir. Pagi, halo pagi semuanya. Sehat Bu? Sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Nanti kita akan lanjutin ngobrol lebih dalam lagi ya Bu ya. Sip. Thank you banget udah diundang juga hari ini. Sama-sama sudah mau meluangkan waktu Bu Simpir. Pagi-pagi udah impress dengar ceritanya Mas Didit nih. Iya banget. Oke, dan selanjutnya kita mau menyapa juga, wah ini adalah satu produk yang juga lagi digila-gilai sepertinya. Dan di masa pandemi ini memang kesehatan menjadi satu, bukan opsi ya, tapi adalah pilihan utama dalam hidup. Kita akan ngobrol juga dengan Sinta Nurfaiza dari Lemonilo. Selamat pagi Sinta. Halo Mas Iwat. Hai, apa kabar Sin? Baik Mas. Kamu di tengah pandemi juga banyak sekali launching produk baru kayaknya Lemonilo ya? Iya, betul sekali. Luar biasa banget. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya ya, Sinta ya. Sama-sama. Siap. Dan selanjutnya, ini juga nih, menurut saya kenapa kemarin kita dari MRA Media kemudian memilih ibu yang satu ini adalah karena di tengah-tengah pandemi seperti ini, dia hebat sekali loh. Mau membuka sebuah mall besar. Kita langsung sambut saja Jessa Setiabudi, Deputy GM Leasing Asta District 8. Selamat pagi, Jess.
Pagi semuanya. Hi, good morning. Morning, thank you so much. Aduh, I'm so honored ketemu senior-senior retail di Indonesia. Banyak muka-muka yang aku selalu angkat topi, media juga. Tapi ya, harus tetap semangat kita semua karena ada Sean juga, congratulations di depan muka kita persis kamu bukanya. Thank you so much. I'm very excited to be part of this Powered Breakfast. Thank you so much, Jess. Thank you. Dan kemudian juga, wah, yang ini nih satu lagi nih, ini juga hebat sekali. Mimpinya adalah membuat bagaimana warteg-warteg di Indonesia menjadi berdaya. Tapi yang juga sangat hebat sekali adalah persistence-nya untuk bisa membangun ekosistem warteg di Indonesia. Dan juga bagaimana dia mau empower mereka, akhirnya juga di grant funding baru-baru ini. Dari wahyu.com, ini ada Peter Scherer. Selamat pagi, Peter. Halo pagi, Mas Iwet, apa kabar? Kabar baik. Udah lama nggak ketemu ya? Banget. Congratulations loh, dapat funding ya Wahyu ya? Puji Tuhan, lagi pandemi gini masih dapat funding, lumayan. Ceritain Halo dikit. Mbak Ria, udah lama nggak ketemu Mbak Ria. Hai Peter. Hai. Terakhir Peter, kita masih duet di augmented reality. Yes, Iya, ini first augmented reality yang dilakukan untuk magazine waktu itu. Yes, Belum ada magazine yang waktu itu dilakukan dan Mas Peter yang bantu. Wah, such an honor. Thank you for having me ya di sini Power Breakfast. Thank you. Good to Peter, see you mungkin boleh again. ceritain sedikit secara singkat. So what is wahyu.com sebenarnya? So Wahyu kita membantu para pemilik warung makan tradisional. Tapi sebenarnya nggak cuma warteg ya, warung makan tradisional kan banyak banget. Ada warung sate, bakso, warung kopi dan sebagainya. Nah, kita percaya sebenarnya teknologi bisa membuat hidup mereka jadi lebih mudah gitu. Setelah kita tahu bertahun-tahun hidup mereka gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan dan bahkan cenderung mereka kecapean gitu. Dan kita pengen supaya mereka ini naik level. Kita pengen supaya keluarga mereka maju, mereka lebih sejahtera, dan harapannya supaya mimpi-mimpi mereka ini tercapai. I see. Karena banyak dari mereka bermimpi aja nggak berani, karena mereka merasa orang tua mereka pemilik warteg, anaknya juga bakal jadi pemilik warteg. Jadi mereka nggak berani bermimpi untuk menjadi seseorang gitu. Nah, kita hadir supaya mereka nih punya masa depan yang cerah. Makanya kenapa wahyu.com ini kita warnanya kuning supaya mereka punya masa depan yang cerah gitu, punya pengharapan gitu akan sesuatu. Oke. Dan seperti layaknya mendapatkan wahyu ilahi gitu ya. Itulah sebabnya kenapa namanya Wahyu. Oke, thank you Peter for coming ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Dan kemudian masih juga soal kesehatan yang sangat penting sekali. Sepertinya olahraga juga menjadi satu pilihan hidup dari pribadi yang satu ini. Kita langsung sambut saja Fajar Putra atau mungkin yang lebih dikenal sebagai Pen Yoga Star. Selamat pagi Fajar. Pagi Mas Iwet. Namaste. Apa kabar ya? Namaste semuanya. Senang ketemu di sini walaupun virtual. Hari ini sudah sun salutation berapa kali? Sudah 108 sun salutation. Thank you for having me. Halo? Yes, benar. Udah semuanya udah makin kuat, makin strong. Siap. Fajar, nanti kita lanjutin lagi ngobrol ya. Thank you for coming loh. Ya, thank you. Nah, satu lagi, ini adalah satu orang yang juga sangat diandalkan oleh banyak sekali orang-orang di ibu kota ketika mereka mau traveling. Kalau kita mau cari tahu gitu ya, tempat-tempat yang lagi happening, kemudian bagaimana cara mencapai ke sana sampai penginapannya, itu kita tanya sama orang yang satu ini biasanya. Tapi kemudian di tengah pandemi seperti ini, ketika traveling menjadi satu hal yang sepertinya mustahil, apa yang harus dilakukan? Makanya kita undang Kenny Santana, seorang travel blogger. Selamat pagi, Ken. Hai, good morning. Wah, suaranya belum keluar, Kenny. Nah. Pagi, Wet. Selamat pagi. Ken, jadi udah berapa bulan di Indonesia nggak bisa pergi-pergi sama sekali? Terakhir traveling bulan Maret, berarti sekarang udah 7 bulan traveling keluar ya bulan Maret. Jadi benar-benar 7 bulan stay ini paling lama, nggak pernah keluar kemana-mana kecuali cuma staycation
sama sempat ke Bandung sekali. Apa rasanya nggak pergi-pergi seperti itu? Gatal nggak sih? Philly kok ketawa, Phil? Kayak, ini kayak mimpi buruk. Sebenarnya kayak mimpi buruk yang nggak pernah kebayang sih sebenarnya. Kayak we take things for granted selama ini, mikir bisa traveling kapan aja, bisa jalan-jalan kapan aja. Tahu-tahu 7 bulan berlalu terus nggak bisa traveling. Tapi ada banyak hal juga sih yang gue dapet selama pandemik ini gitu loh. Jadi kayak ya udah, ya ini kenyataannya begini, nggak bisa traveling. Then what should I do gitu loh? What should we do yang to stay alive, buat tetap waras tiap hari? Ya udah, day by day aja sekarang tiap hari. Oke, jadi dijalanin aja lah udah ya, di-embrace dengan lapang dada gitu, bisa dibilang seperti itu. Iya, betul. Oke, Kenny, thank you for coming ya. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah nggak tahu dia ini aku nggak tahu nyebutnya ya, karena banyak sekali tampilannya kalau di sosial media itu personanya adalah satu, dia lagi mendirikan sebuah media juga sekarang ini, lalu kemudian dia juga rajin sekali sepedahan, lalu kemudian yang terakhir nih yang baru-baru saja dibuat olehnya adalah membuat Kentucky dalam versi yang quote unquote lebih sehat. Ini kayak disrupting atau menciptakan sesuatu yang baru. Kita langsung saja panggilkan Sean Gelael. Selamat pagi, Sean. Pagi, apa kabar semuanya? Terima kasih. Wah, gila. Jadi Kentucky sekarang ada versi sehatnya atau gimana sebenarnya, Sean? Yang lebih sehat lah. Bukan. Lebih sehat. Oke. Itu urusannya udah beres kemarin, Sean? Udah. Jadi kita udah bisa makan lagi di situ? Udah. Oh, ini udah di sana ya? Malam ya. Oh, nice. Yeah. Oke, alright. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya, Sean ya. Thank you for coming. Sama. Oke, nah next-nya ini adalah sebenarnya yang juga saya udah tunggu-tunggu untuk bisa ngobrol dengan beliau. Karena apapun yang terjadi di Indonesia, terus kemudian bagaimana kita membuat berbagai macam perubahan, kalau tidak dibantu oleh pemerintah tentunya ini semua tidak akan bisa terjadi gitu. Nah, pagi hari ini kita juga mengundang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Justinus Prastowo, staf khusus Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Justinus. Selamat pagi, Mas Iwet. Pak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk datang ya, Pak. Sama-sama, saya senang bisa ngobrol dengan teman-teman semuanya. Sudah kebayang ya, Pak, profil-profil yang akan ngobrol sama kita pagi hari ini? Semua luar biasa. Iya, dan pastinya udah kebayang juga pertanyaan-pertanyaan akan ditanyakan oleh mereka dong, Pak? Iya. Udah. Pak, tapi sebelum kita mulai, mungkin dikasih gambaran secara garis besar dulu, Pak. Kondisi Indonesia saat ini tuh sebenarnya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mas Iwet. Memang kita semua menyadari, mengakui, bahkan tidak cuma Indonesia, banyak negara juga sedang mengalami hal yang sama. Dampak pandemi sangat luar biasa. Ibaratnya kan kita itu akhir 2019 belum mati kembang apinya gitu kan, pergantian tahun baru, tiba-tiba ada COVID dan tidak terbayangkan dampaknya luar biasa. Pertumbuhan ekonomi kita kuartal 2 langsung turun menjadi 2,97% dari yang biasanya 5%. Lalu kuartal 3 itu kita juga tumbuh negatif. Kemungkinan nanti kuartal 2 malah sudah negatif ya, 5,38%. Kuartal 3 meskipun negatif sudah mulai meningkat menjadi antara 2-1%. Jadi ini struggle banget buat Indonesia, buat kita semua. Pemerintah juga sadar tidak mudah dan harus bekerja sama, berbagi beban istilahnya. Jadi ini yang diharapkan kita bisa mengatasi pandemi lebih cepat sehingga ekonomi bisa segera bangkit dan pulih lagi, Mas Iwet. Oke. Tapi Pak, kalau kita ngomongin soal kondisi sekarang gitu ya, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah sebenarnya, atau mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu menstimulus kondisi supaya lebih kondusif. Ya, langkah pertama waktu itu kita ingat ya awal-awal kita sempat gagap, sempat tidak siap menghadapi COVID ini. Tapi akhirnya pemerintah juga bisa merespon dengan cepat. Waktu itu terbit Perpu 1 2020. Itu landasan hukum yang memungkinkan pemerintah bisa bekerja dengan cepat. Karena Perpu itu kan mengatur satu, fokus pada kesehatan. Kedua, kita fokus kepada
jaring pengaman sosial untuk menyelamatkan warga yang terdampak. Ya. Yang ketiga, kita fokus kepada stimulus ekonomi, terutama buat para pelaku UMKM. Itu yang dilakukan, dan kita belajar cepat sehingga ada refocusing, realokasi anggaran, semua bekerja. Pemda-pemda itu yang biasanya bekerja agak pelan, menunggu tengah tahun begitu, bisa melakukan realokasi sendiri lebih dari 60 triliun. Mereka hemat dan cadangkan untuk menangani COVID. Lalu yang luar biasa juga, pemerintah pusat bisa mengalokasikan 4,2% dari PDB, itu sekitar 695 triliun untuk biaya penanganan pandemi ini, mulai kesehatan, PDB itu ya, maaf Pak, PDB korporasi. Ya. PDB itu adalah pendapatan produk daerah domestik bruto, itu domestik. kue ekonomi kita begitu. Oke, siap. Jadi konsentrasi pemerintah adalah memang sekarang pada saat ini adalah memang untuk pemulihan ekonomi dan juga pemulihan COVID-nya, gitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Betul, kita lakukan beriringan, meskipun kesehatan prioritas, tapi tidak mungkin kita ini mengabaikan ekonomi. Istilahnya jangan sampai orang itu tidak terpapar COVID, tapi terkapar karena ekonomi. Maka kita mesti jaga dua-duanya. Siap. Oke, Pak Justinus, nanti obrolan akan kita gali lebih dalam lagi karena kita akan segera mulai saja. Oh, ini dari tadi udah dimulai sebenarnya. Tapi ini sepertinya host kita juga udah nggak sabar pengen ngobrol juga. Mbak Ria, aku akan persilakan Mbak Ria dulu kali. Mungkin Mbak Ria bisa kasih sedikit insight atau mungkin juga pandangan atau mungkin ada suatu unek-unek yang ingin disampaikan dari Bazar Indonesia gitu atau yang ingin didiskusikan. Silakan Mbak Ria. Ya, selamat pagi sekali lagi. Kita semua sama-sama menghadapi terutama disrupsi yang luar biasa. Media juga sangat terdampak. Mungkin ini adalah dampak terbesar yang pernah saya alami selama sepanjang karir saya. Ini adalah yang mungkin dan yang paling jelas adalah retail terutama dan media terutama untuk luxury itu mungkin baru pertama kali ini terasa paling berat gitu. Nah, saya makanya ingin berbincang dengan Ibu Simpirwati, di mana kita sering bekerja sama dan kita saat ini juga sama-sama merasakan disrupsi ini. Dan saya ingin tahu sih sebenarnya kita semua sama-sama belajar dan makanya kenapa topik ini kita angkat karena kita bisa belajar banyak. Dan sebenarnya kalau kayak media kita bahkan bisa mendapatkan blessing dari ini. Jadi kalau kita mau lihat positif, perkembangan digital Hafiz Bazar itu malah meningkat di saat ini. Nah, saya juga percaya bahwa kita sama-sama semua belajar dan kita bisa mengambil hikmah dari era ini. Saya pengen tahu, makanya saya pengen tanya sama Ibu Simpirwati sebenarnya what have you learned from this pandemic dan from your perspective gimana sih yang akan datang terutama di 2021 ini dan apa aja sih prospeknya tuh apa aja gitu dan possibility dan opportunity-nya apa aja. Oke. Thank you Ria, sekali lagi selamat pagi semuanya, senang banget bisa gabung hari ini ya. Mungkin kayak tadi yang mungkin sudah disebutkan oleh para partisipan juga ya, kayaknya kita semua ke-distract banget gitu waktu bulan Maret kemarin tiba-tiba dari sisi retail kita mesti tutup toko dan kita cuma dikasih waktu kayaknya kurang dari 1 minggu gitu, kita mesti tutup toko gitu. Dan buat kita, I think our first priority waktu itu adalah bagaimana kita bisa make sure karyawan kita semua tetap tenang, terus mereka merasa juga everything will akan berjalan, maksudnya tenang kalau perusahaan akan tetap bisa menjaga stabilitas seperti itu. Dan saya ingat banget waktu itu kita melakukan perombakan yang cukup drastis dalam waktu lumayan singkat dan puji Tuhan semua boleh dibilang berjalan dengan lancar dengan support dari teman-teman di office, di toko gitu. Dan selama 7 bulan terakhir ini ya kayaknya kalau dari saya pribadi saya bilang kita udah lagi move on nih, udah nggak lagi ngomongin survival lagi, tapi sekarang udah lagi ngomongin gimana ya supaya kita bisa perform. Seperti itu. Jadi kalau di
ingat-ingat lagi apa yang terjadi dari 7 bulan yang lalu sampai sekarang. Kalau tadi Ria nanya, oke, pelajaran apa ya yang saya bisa ambil dari 7 bulan terakhir ini? Kalau saya lihat mungkin yang paling penting yang saya rasakan adalah relationship ya. Relationship. Jadi hubungan kita dengan rekan kerja, dengan third party, vendor, dan lain sebagainya, juga hubungan pribadi, keluarga, ya teman, ya kan. Buat saya itu benar-benar pelajaran yang saya ambil banget, karena tanpa adanya relationship, kok kayaknya kita berasa sendirian gitu. Dan karena dengan adanya relationship yang mungkin yang kita udah bangun dari dulu, ya kan. Mungkin kalau nggak ada pandemi kita nggak gitu berasa gitu ya. Tapi begitu ada pandemi kayaknya wow gitu ya. Gimana caranya kita bisa menggalang teman-teman di kantor, di toko. Ayo kita mesti tutup toko nih 2 hari lagi ya kan. Kita mesti planning operation toko mesti dirubah total. Kita punya call center mesti langsung di set up untuk call center dari rumah ya kan dalam waktu dekat gitu. Jadi kayaknya dengan adanya relationship yang kita udah bina dan kita terus bina, itu yang membantu kita untuk bisa survive dalam 7 bulan terakhir ini gitu. Dan the other thing juga saya lihat penting sekali komunikasi yang jelas ya, karena apalagi dari para leaders ya, karena kalau enggak kan tim kita yang di toko mungkin mereka juga berpikir-pikir nanti besok kita gimana ya gitu ya kan, minggu depan mau buka toko gimana ya gitu, kalau nggak ada klien datang kita mesti ngapain ya gitu ya kan? Jadi kayaknya komunikasi mesti jelas, mesti open. Dan yang saya pelajarin juga kadang-kadang it's okay to be vulnerable gitu, karena kadang-kadang kita juga bisa merasa kok kayaknya ini hari kayaknya ada yang something wrong gitu. Cuman enak kalau kita memang udah punya membina hubungan baik, komunikasi bisa open, kita juga jadinya akhirnya bisa saling berbagi gitu. Jadi apa yang kita ngerasakan berat itu jadinya lebih ringan sedikit lah. Gitu. Dan hal terakhir yang saya banyak rasakan pelajarannya dalam 7 bulan terakhir ini adalah kayaknya pandemi ini dengan kita di rumah secara nggak langsung ada kebiasaan baru, habit-habit baru yang saya mulai jalankan, dan saya rasa itu membantu untuk memotivasi diri saya sendiri, membantu saya memotivasi tim saya supaya kita bisa lebih resilient lah gitu di situ. Dan saya percaya kalau good habit itu akan bring out the best of everyone gitu. Jadi ya mungkin itu ya tiga hal yang saya rasa benar-benar pelajaran saya. Is a simple thing ya kan, tapi kok kayaknya berasa banget gitu loh selama pandemi ini. Relationship, having a good communication dengan semua pihak, open komunikasi, dan juga melakukan kebiasaan baru consistently lah gitu di saat-saat ini. Very nice. Okay. Terima kasih Simpir. Ya. Oke, Mbak Ria, mungkin nanti juga aku ngingetin lagi kalau teman-teman semua ada yang mau bertanya, saling bertanya, atau misalnya mau diskusi juga, silahkan loh, jangan malu-malu untuk bisa langsung sampaikan saja pertanyaannya. Ini selanjutnya aku mungkin akan lempar ke Mbak Shantika kali. Mbak Shantika, kira-kira ada yang juga ingin Mbak dibahas juga, silahkan Mbak Shantika. Ya, boleh. Saya take notes banget apa yang disampaikan oleh Bu Simpir tadi. Terima kasih Bu atas sharingnya, bahwa kita perlu punya relationship yang bagus, komunikasi yang terbuka, dan good habit itu nggak pernah bohong ya Bu ya, pasti akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Setuju banget Bu Simpir. Tetap semangat ya Bu. Terima kasih, sama-sama. Ya. Aku sekarang juga mau tanya ke Mbak Shinta Nurfaiza. Sebenarnya banyak yang aku pengen tanyain sebenarnya. Boleh. Kita kan ibu-ibu nih ya, di rumah punya anak, tapi juga harus juga berkarya dan tetap produktif gitu.
aku lihat nih Lemonilo banyak meluncurkan produk-produk baru, program-program baru, tapi Mbak Shinta ini juga masih punya waktu yang bagus, quality time dengan anak gitu. Nah, kita ini yang sangat terdampak adalah juga manajemen waktu ketika kita work from home gitu. Nah, aku pengen tanya nih, sharingnya dengan Mbak Shinta, mungkin bisa sharing tentang bagaimana manajemen waktu yang bagus dalam berkarya dan juga membuat quality time dengan keluarga, dan bagaimana peran teknologi di situ dalam ikut mengatur waktunya, Mbak Shinta. Boleh diceritakan, Mbak? Thank you Mbak Shantika atas pertanyaannya, dan terima kasih kepada MRE telah mengundang saya di sini, dan halo kepada teman-teman semua, salam kenal. Bagaimana teknologi membantu saya dalam balancing ya, dalam ada work-life balance mungkin ya. Ya sangat membantu sekali, karena saya bisa imagine jika pandemi ini terjadi pada saat tidak ada teknologi, ya mungkin ekonomi lebih mangkrak lagi ya dari sebelumnya. Jadi mangkrak, betul. Betul, saya selalu melihat sesuatu dari, saya coba melihat silver lining-nya. Oke, ekonomi mungkin sekarang tidak berkembang sesuai dengan keinginan kita, ekspektasi kita, tapi di sisi lain saya bisa bayangkan juga jika terjadi pada saat belum ada teknologi video conference misalnya, pastinya ekonomi lebih mangkrak lagi, lebih parah lagi keadaannya. Jadi saya melihat ada sisi baiknya. Tapi mungkin sisi yang kurang baiknya adalah saya rasa semua di sini juga merasakan bahwa manajemen waktu itu sangat-sangat sulit ya. Jujur, bagi saya juga sulit awal-awal pandemi ini. Kebetulan kami di Lemonilo ada di industri yang cukup beruntung ya mungkin, karena kami merasakan significant growth. Kenapa? Ya mungkin kalau dulu kita itu melakukan edukasi untuk melakukan hidup sehat sangat-sangat berat gitu. Jadi nggak semua orang merasa hidup sehat itu sesuatu yang penting. Tapi kemudian dengan adanya pandemi ini justru semua orang all eyes on the healthy lifestyle. We want to be healthier gitu for our body. Dan that's why makanya kita melihat bahwa kita sangat beruntung, justru saat ini kita belum pernah let go satu orang pun employment, malah kita hiring a lot of people. Our employment saat ini mungkin kayak kita dari pandemi sampai sekarang mungkin saya ada kali tambah sekitar 80-90 orang. Wow. Dan efeknya apa? Efeknya jadi pastinya lebih sibuk. Waktu itu saya juga sempat ingetin ke asisten saya, ini kok bikin Zoom meeting dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore nggak ada waktu ke toilet ya. Jadi nggak ada waktu ke toilet. Ya, saya bilang, tolong dong kasih saya waktu ke toilet, karena kalender saya kan dibuka buat semua orang. Jadi semua orang ngelihat kalender, kalender Mbak Shinta kosong nih, dimasukin aja. Kadang-kadang jam 12 siang sampai jam 1 juga saya minta waktu untuk makan, tiba-tiba saya pagi-pagi loh, kok ini udah ada jadwal meeting. Dan saya nggak enak juga kadang-kadang kalau saya cancelin, nanti dipikirnya Mbak Shinta nggak ada waktu buat kita, dan kemudian saya jadi bottleneck for the team karena ada beberapa hal yang masih harus saya putusin, dan kemudian akhirnya nggak bisa diputusin karena saya nggak ada waktu meeting sama mereka. Jadi gimana caranya untuk bisa punya manajemen waktu? Jujur sekarang ini saya juga masih belajar. Tapi kayaknya yang paling penting adalah satu, be aware of our mental health juga gitu, karena di rumah itu awal-awal bulan pertama saya ngerasa enak banget nih ya, saya bisa ngurus anak saya sambil kerja, tapi ternyata nggak juga Mbak, karena saya dikasih waktu meetingnya bener-bener tight banget, jadi saya ketemu anak saya cuma waktu lunch. Tapi kemudian saya pikir bagus juga, tapi saya masih bisa kerja di depan dia ya, jadi ya dibilang nggak bisa ngelihat dia, nggak juga. Jadi semuanya harus kita syukuri lah. Masih ada harus bersyukurnya bahwa kita jadi punya waktu lebih dekat dengan keluarga. Selama kita masih ada pekerjaan dan masih bisa berkontribusi ke orang lain, saya juga selalu merasa bahwa kalau
kadang-kadang saya bangun tidur tuh saya berpikir, aduh gila hari ini panjang sekali ya, nggak ada toilet break-nya. Tapi kemudian saya pikir, aduh udah untung Tuhan masih kasih saya pekerjaan, masih kasih saya masih kasih saya kesempatan untuk berkontribusi. Masih untung Lemonilo bisa hire a lot of people di saat kemarin ada beberapa startups juga yang tutup, dan kemudian langsung HR kami menghubungi berbagai macam orang yang dikeluarkan. Jadi saya masih banyak bersyukur, dan salah satunya cara memanfaatkan teknologinya, kita sekarang juga membuka untuk employee kami expand the insurance quality, including mental health, memungkinkan mereka juga untuk konseling ya dengan psikiater atau konseling dengan psikolog supaya nggak terlalu stres, kira-kira begitu. Wah, hebat. Sebelumnya nggak ada ya program konseling ini? Sebelumnya nggak ada karena memang kita waktu itu juga company masih sangat kecil awal-awalnya, dan memang ya thank God, alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini kami berkembang sangat pesat, dan kami selalu berpikir bahwa pada saat kami berkembang kami harus contribute back to our own people. Jadi our goal is to have the best insurance possible in the country for our people. Jadi setiap kali kita ada growth, kita selalu ngelihat package buat our people, is it the best in the market or belum gitu ya. Of course belum, masih ada yang di atas kami, tapi we want to give better insurance, better package to our people. Ya, congrats Mbak. Thank you. Ya, thank you. Wow, keren sekali. Ini sebuah cara yang sangat cepat gitu ya tanggapnya. Aku juga masih ingat dulu awal-awal Lemonilo baru muncul. Ada salah satu teman aku juga yang di Lemonilo bareng-bareng sama kamu ya, Sin ya. Oh, siapa Mas? Siapa? Joe. Oh, Joe is my co-founder. Yes, true, bener, dia cerita gila itu resilient banget. Emang beda Mbak Ria, Mbak Shantika, sama Philly sama kita. Kalau udah ngomongin soal startup itu mereka bener-bener gila banget fighting spiritnya ya, sama kayak Peter lah ya. Gerasa-gerusunya tuh kerasa banget gitu, tapi hebat sekali. Oke, Philly ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang mau di ini nggak, Phil? Dibahas nggak, Phil? Tadi sesuai dengan yang Mbak Sinta juga sempat sounding ya, sempat mention tentang mental health gitu. Nah, kalau di Cosmo sendiri itu mungkin memang ya karena kebanyakan audiensnya juga lebih muda, lebih lebih vokal gitu kalau di sosial media. Jadi aku ingat tuh waktu awal-awal pandemi itu Cosmo pernah posting, pasti udah pernah ada kalimat this is a pandemic not a productivity contest gitu. Nah, itu waktu awal pandemi itu True. Posting itu tuh banyak banget feedbacknya gitu. Nah, cuman di satu sisi ini kan kita masuk bulan ke-7 nih di pandemi ini. Kayaknya juga kalau kita nggak produktif sama sekali juga nggak mungkin gitu. Karena kan ya balik lagi ekonomi mesti jalan, hidup life must goes on gitulah. Nah, kalau kita ngelihatnya sih sekarang dengan masuk ke bulan ke-7 ini mungkin lebih ke gimana balancing antara menjaga kesehatan fisik dan mental, tapi di satu sisi juga tetap bisa produktif gitu. Sebenarnya kan teknologi yang paling banyak kebantu ya, kayak kita sekarang inilah gitu. Kita bisa tetap, terakhir kita ngadain Power Breakfast itu tuh bener-bener sebelum pandemi. Aku ingat awal Maret kayaknya. Persis. Udah mulai dikit pandeminya. Baru dikit banget, itu aja kita udah parno gitu. Iya. Itu aja ya kan kita udah parno, tapi kita masih ketemu in real life gitu. Nah, sekarang akhirnya kita bisa ngejalanin lagi dengan bantuan teknologi. Tapi kalau ngomongin, mungkin aku mau nanyanya ke Fajar kali ya. Kalau misalnya ngomongin soal balancing productivity dan gimana biar mental health juga tetap terjaga. Sekarang ini kan banyak banget yang opt ke meditasi dan yoga gitu. Nah, kalau dari Fajar sendiri yang emang berkecimpung sebagai yoga instructor, challenge-nya apa sih Fajar di awal banget pandemi ini sampai akhirnya berjalan 7 bulan ini, challenge utamanya tuh apa dan penyesuaian dari kamu sendiri tuh gimana gitu? Karena kan orang kalau ngelihat Fajar mungkin mikirnya
yoga instructor harus zen selalu gitu. Thank you, Gimana, Fili, pertanyaannya. Oke, jadi sebenarnya dalam 7 bulan ini sama kayak teman-teman tadi bilang, bahwa emang tetap walaupun aku yoga tiap hari, bermeditasi, tapi tetap ini bukan sesuatu yang mudah juga, karena kan aku juga punya usaha, yaitu Union Yoga. Jadi di mana Union Yoga tetap harus jalan, studio yoga aku, karyawan tetap harus terjaga semua, gitu. Jadi memang ada sendiri. Tapi mungkin kalau aku sebagai praktisi yoga, yang paling utama tuh adalah shifting dari biasa datang ke studio, ngajar secara langsung dengan ngajar sekarang di rumah gitu, virtual yoga class. Awal-awal aku agak pesimis sih tadinya ngajar secara virtual, karena kan aku mikirnya nanti mereka akan lebih ngerasa kurang puas atau kurang ngerasa energinya dapat gitu. Tapi surprisingly 7 months, habis 7 bulan ini, waktu aku bilang sekarang studio udah mulai buka lagi, kalau mau latihan di studio bisa, mereka malah memilih untuk virtual. Gitu. Jadi ternyata mereka bisa mengambil virtual itu ada enaknya juga, bahwa nggak kena macet perjalanan, terus di rumah mereka juga bisa langsung sambil ngurus anak, sambil setelah yoga bisa langsung ngapa-ngapain gitu. Jadi ternyata akhirnya shiftingnya itu telah terjadi gitu, bahwa dari tadinya yoga di studio, akhirnya sekarang sebagian yang private sama aku, akhirnya sekarang yoga di rumah gitu. Kalau untuk tapi terus yang menyenangkan lagi adalah dulu kan aku sering banget ngadain event gitu, kerjasama misalnya ngadain, mungkin aku sering juga ngadain nama Cosmo ya, pernah berapa ratus orang beryoga bareng, berapa ribu orang bahkan gitu. Nah surprisingly kemarin ini sekitar 3 minggu lalu ya, aku sempat ngadain yoga bersama dan itu 1.500 orang dengan bantuan teknologi. Wow. Jadi ternyata tetap bisa terrealisasi nih yoga rame-rame walaupun secara virtual, tapi tetap dapat hype-nya, serunya gitu, tetap dapat, dan itu ngebuat happy banget sih, dan gak nyangka bisa ada 1.500 orang yang mau join juga gitu secara virtual. Kalau terkait ke mental health, sebenarnya ada satu sih yang murid aku juga sering buat konsultasi sama aku, bahwa aku selalu bilang yang namanya dalam 7 bulan ini kita tuh nggak pernah up naik terus, kita selalu ada down-nya. Jadi itu kalian ngerasa pasti kadang-kadang lagi bagus, tapi ada harinya tiba-tiba kita ngerasa lagi low of energy, low mood-nya tuh lagi nggak se-oke biasanya gitu. Kalau misalnya aku selalu bilang it's okay untuk mengeluh gitu. Orang kebanyakan kayak harus kuat, harus bersyukur gitu. Aku tahu emang itu benar banget, kita harus bersyukur, tapi ada saatnya kita benar-benar juga harus mengeluarkan, aduh lagi lelah ya, lagi suatu hal baru banget nih buat kita gitu. Jadi aku selalu bilang keluarin aja, aku siap ngedengerin apa yang mau dikeluarkan gitu. Jadi jangan selalu berpikir kayak nggak boleh ngeluh sama sekali, harus selalu bersyukur. Aku tahu banget yang namanya ups and down dari yang namanya mental, tapi dibuat balance dengan bantuan olahraga, dengan bantuan yoga, makanan juga sangat berpengaruh buat mood gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa dibantu untuk itu. Tapi satu yang aku pesan, jangan ragu-ragu untuk mengeluh. Boleh mengeluh asal tahu batasnya dan tahu gimana untuk balik lagi, untuk bangkit lagi. Itu sih, Phil. Setuju. Jadi jangan sampai toxic positivity juga gitu ya. Betul, itu dia. Phil. It's okay not to be okay. It's okay. Nah, itu dia. Setuju banget. Lagi. Ini aku juga penasaran sebenarnya sama Sean sama Jessa, yang di saat pandemi seperti ini justru mereka membuka sesuatu yang besar. Maksud aku gini ya, pandemi ini rasanya tuh kalau dalam bisnis adalah lo bisa survive itu bagus banget gitu. Ini membuka sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu kan artinya ada injection dana, lalu kemudian harus bikin marketing plan. Apalagi Jessa sama Sean ini bisnisnya adalah yang mengharuskan orang datang gitu. Apalagi Jessa. Sementara kondisinya masih banyak banget orang parno. Apalagi di segmen menengah atas gitu ya. Menengah atas tuh mungkin Mbak Simpir juga tahu sekali gimana orang-orang itu, enggak deh, mendingan aku WhatsApp aja, tolong fotoin barangnya mana, ntar kirim ke rumahku, aku bayar gitu kan. Nah ini buka toko, buka mall, itu rasanya kayak apa sih? Iya, salut banget sih ya. Itu gimana Jess? Buka mall loh Jess, are you sure? Tunggu, first thing first, I'm glad semua yang di sini tadi ngebahas soal mental. Gue pikir selama ini yang mau gila gue doang. Semuanya mau gila. Semua kok Jess, santai. You are not alone. Kalau yang follow di private account aku ngomongnya udah gila. Karena
ya itu biasa sibuk, tiba-tiba kemarin PSBB, tiba-tiba mau buka mall nggak boleh buka, terus habis itu mau gila aja rasanya ya kan ya Wat ya, you know me so well. Tapi for now karena kita memang harusnya buka di bulan Maret, jadi kalau ada yang tahu, aku di Asta District 8 kita itu harusnya sudah melakukan pre-opening dari tahun lalu. Kalau ada yang pernah datang tahun lalu, kita sudah bikin bright spot di situ, lalu USS. Sebenarnya itu road to our opening, which is we were supposed to open in March. Tapi ternyata di awal Februari adalah gonjang-ganjing ini dan kita terpaksa menunda itu semua. Jadi kalau ditanya gimana rasanya mau gila, rasanya udah nggak tahu mau ngapain. Tapi one thing for sure, for now, we have no option untuk move on, to continue. Of course, we have to embrace the newness. Karena mau nggak mau, kalau kita berhenti pada saat ini dengan segala ketidakjelasan ini, we're not going anywhere. Jadi one thing for sure dari pihak kita, I'm pretty sure with all the retailers dengan developers juga menjaga sekali dengan sistem protokol yang sangat baik, karena kita tujuannya cuma satu, kita ingin mengembalikan keadaan ekonomi yang lebih baik, bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing, tapi lebih secara keseluruhan. Karena kalau kita tidak mulai dengan protokol yang dengan lebih baik, kita we're not going anywhere. Jadi kalau ditanya mau nggak mau harus buka, yes. Kita mungkin tidak di titik ideal kalau buka mall baru dengan 70% occupancy enggak. Itu udah mimpi semuanya sekarang. Tapi I'm glad dengan keadaan pandemi sekarang ini, ternyata nih, this is one thing yang I'm so proud of. Banyak sekali local brand yang ternyata kuat, yang ternyata punya potensi besar. And this is something that we want to embrace juga. Kita tidak nggak lari dari international brand. Kita sudah terbiasa dengan international brand. Tapi dengan keadaan sekarang ini, ternyata local brand ada dan banyak sekali yang mempunyai potensi besar. Dan I'm sorry to say, sampai tahun depan kita masih diblokir dari negara-negara lain. So this is the right timing for us to spend di Indonesia untuk mengembalikan ekonomi itu. Jadi Asta pun sangat memberikan opportunity itu, kita menerima para UMKM local brand to come in with us untuk kerjasama yang lebih baik, karena kita tahu 1 tahun nanti kita nggak boleh kemana-mana, maaf yang suka traveling. Kalau aku mah anak Jakarta banget, nggak traveling nggak apa-apa. Gimana nih Ken, gimana? Oke, jadi di-embrace aja gitu ya, mau nggak mau harus Yes, dijalani. we have to embrace the newness sekarang ini, karena mau tidak mau, we just have to do it, karena kita tidak punya pilihan selain untuk moving on with the current situation right now. Oke. Tapi aku baru balikan kemarin dari break sebentar ya, karena ya itu tadi got to do with my mental health. Jadi aku break kemarin sebentar. Ternyata Jakarta itu sangat disiplin loh, setelah melihat-lihat ke beberapa tempat. Kalau aku suruh traveling lagi sih sebenarnya jujur aku belum berani lagi kayaknya sekarang, karena ternyata baru di Jakarta yang benar-benar jagain protokol itu ternyata. Oke, alright. Nah, sekarang ke Sean. Makanan lagi Sean yang dibuka. Iya, sebenarnya kita juga posisinya mirip banget sama Jas ya. Emang juga kita di depannya Jasa sih ya, jadi sering-sering halo-halo juga di sini. Tapi ya, sebenarnya untuk KFC sendiri, untuk konsep Naughty by Nature ini memang udah in the thought process for around 2 years. Sebenarnya thought process itu dari sejak bapak saya masuk sebagai pengganti opa saya, memang kita juga mau mengencar ke market-market berbeda, ya kan, market yang sekarang juga Naughty by Nature itu lebih ke atas dan juga market ke DC. Jadi ya ada beberapa juga kalau kalian bisa lihat ada semacam KFC box yang kita bisa lihat di Stasiun Gambir dan lain-lain, dan juga salah satu proyek besar yang kita mau buat adalah bagaimana sih kalau kita buat KFC itu bukan hanya, karena kan di sini KFC itu tetap bukan cepat saji aja ya, tapi semacam apalagi kalau di daerah-daerah destination point for
families to have lunch or dinner, right? So how do we attract that to also like people a bit middle to upper class, you know? How do we sell the experience of having a really nice meal that you love with a higher price or with a good ambience or a good atmosphere? So this was something that we thought about. Jadi makanya kita akhirnya buat konsep ini, dan similar boat to jasa, ya akhirnya udah di thought proses ini semua, dan akhirnya the pandemic strikes, ya kan. You know, there's a lot of projects yang dari PT Fast Food Indonesia seperti Naughty by Nature, seperti Taco Bell, insya Allah bentar lagi keluar. Wow. Dan beberapa hal lain yang Taco Bell langsung. Wow. Oke. Menarik. Kalian ya di sebelah sananya sama Montis lewat lagi dikit lah. Ya, jadi hopefully when you know all this was planned, everything was already tinggal di-execute, dan akhirnya pandemic strike this year, right? So a lot of big projects that are kind of on hold, and gimana nih kita adaptasinya. Ya yang pastinya kota-kota besar awalnya kan Jakarta itu banyak yang harus kita beradaptasi ya, mall-mall tutup, PSBB semua, yang buat kantor pusatnya ini kan susah generate cash, right? So basically our main priority was to just get cash flow, staying positive in store level, and then try to figure out from there. Sama juga sebenarnya di restoran ini kita juga nggak bisa undur terus, karena sebenarnya kan dari Juli sebenarnya kita udah siap. Nah, jadi kan kita undur, PSBB lagi, pas udah kendoran dikit, kita udah mau pikiran mau buka, akhirnya PSBB lagi. Jadi ya, in a way, it's also a good time to start for soft opening because it's such a brand new concept, right? It's the first KFC does not only it's like fast casual dining, right? So you sit down, you order, and you experience the restaurant, and you see the whole kitchen how they work. Jadi ya, in a way it's a blessing, but pas kita mulai juga mungkin orang karena udah akhir Oktober juga, orang juga udah tahu nih sebenarnya what are the risks of COVID, right? So they know how to adapt to it, dan mereka juga ada yang mau willing to come. And what's really a blessing or what's really humbling for me is benar-benar anak-anak Indonesia atau orang-orang Indonesia will do anything for food, which is unreal, gitu. So that's why when we did the soft opening itself, kita nggak expect banyak orang datang kan, atau nggak banyak orang segitulah, karena juga minimal marketing, ya kan, kita cuman ya kasih ke teman-teman dekat dan ke koneksi entertainment, dan akhirnya the first day came, the line was until District 8 gitu, dan kita bener-bener kayak bener-bener panik gitu kan, bagaimana. Habis itu sorenya hujan pula orang tetap datang. Iya, ini dia nih yang PSBB-nya waktu itu susah, karena kan sebenarnya yang bermasalahnya itu sebenarnya antrian di luar itu semua pada dempet-dempetan, satu hujan, dua juga mereka tuh mau experience the actual restaurant, right? So for me, you know, it's a problem, but it's a really good problem to have, you know, especially that we know some stores that we have to, let's say, temporarily close down or relocate. See some other restaurants or something. We're able to produce something like this. For me, it's a blessing, and it's humbling to know that the brand is really strong. You know, like the brand we built for 41 years is not looked at only as an international brand, tapi juga sekarang kan sebenarnya if you actually think about it, negara yang panggil cuman KFC itu di Indonesia, yang lain itu kan tetap Kentucky ya. Jadi you know, it's how we made the brand lebih ke jagonya ayam, lebih ke di Indonesia, lebih ke produk Indonesia, karena memang juga produk-produknya semua Indonesia kan. Nah, jadi ya it's how we branded to make it more whole ke Indonesia lah. Tapi ya obviously dengan experience seperti di sana, experience seperti di luar gitu. Iya. Sean, ini Didit bilang katanya vegan friendly please KFC. Okay, so vegan, actually we have some vegan menus, right? But mostly in the salads. Kalian pasti tahu kan juga KFC udah ada yang Beyond Meat, yang di luar kan. So we're trying to bridge that gap, you know. We're trying to finalize dari orang-orang yang juga, which is KFC, to bring a menu first in our manager to see. Jadi hopefully by the end of the year we'd have more vegan options.
Oke, nice. Ini aku boleh langsung nanya ke Peter kali ya, karena ini kaitannya mirip nih, restoran juga, dan kemudian juga Peter justru yang lebih banyak di grassroots melihat tempat makan, warteg, terus kemudian rumah makan lah tadi ya disebutnya gitu. Kondisinya sekarang seperti apa? Ini mumpung ada Pak Justinus juga nih, jadi Pak Justinus juga bisa, ya Pak Justinus pasti punya data, cuma kalau Peter mungkin melihat yang real tuh seperti apa, kayak apa Peter sekarang? Ya, sebenarnya kita dapat data lumayan. Kalau misalnya, ya kita tahu pandemi ini akhirnya membuat mereka yang di bawah makin terkena, ya paling terkena dampaknya gitu ya. Banyak yang terkena PHK, kemudian mereka penghasilannya berkurang, ada yang pekerja harian gitu ya. Warung-warung juga sebenarnya terkena dampaknya, apalagi yang di daerah kantoran ya. Dari data yang kita punya ini mereka rata-rata berkurang omsetnya tuh 40-50% gitu. Dan bahkan sampai ada yang tutup sama sekali. Jadi banyak inisiatif sebenarnya yang kita lakukan dari Wahyu supaya bantu mereka supaya setidaknya dapurnya tetap full deh. Nah, tapi senang banget Pak Justinus, saya Jumat 2 hari lagi diundang ketemu sama Pak Kemenko, Pak Erlangga Hartanto gitu. Jadi dari pemerintah juga concern bagaimana lewat startup ini bantuan pemerintah ini bisa tepat sasaran gitu. Karena sebagai contoh Wahyu ini kan kita membawahi 13.500 warung makan tradisional gitu ya. Wow. Jadi 13.500 warung makan tradisional ini datanya kita punya, data konkret. Tempatnya di mana, usahanya seperti apa, keluarganya bagaimana, penghasilannya seperti apa. Nah, sehingga bantuan pemerintah ini langsung tepat sampai ke mereka gitu. Nah, di Jumat nanti saya akan presentasi bagaimana bantuan pemerintah ini kita bisa benar-benar bisa menggerakkan ekonomi, mulai dari supplier, pedagang pasar sampai ke UKM rumahan sebenarnya gitu. Jadi harapannya bantuan pemerintah ini nggak sia-sia, tapi sebaliknya bisa menggerakkan ekonomi yang di bawah dulu nih gitu, karena yang mereka paling terkena dampaknya. Oke, Pak Justinus mau menanggapi nggak Pak kira-kira Pak? Ini menarik nih, Mas Peter punya data 13.500 warung makan di Indonesia. Ya, terima kasih Mas Peter, ini menarik. Pemerintah kan juga bukan tanpa masalah ya. Kita ini kesulitan mengumpulkan data sekian juta, tidak mudah. Penerima bansos itu sudah 40% dari penduduk kita. Sudah lebih dari 120 juta itu menerima bansos. Ini rekor sebenarnya. Selama ini kan kita selalu menggunakan bansos itu untuk politik. Kalau mau pilkada, mau pilpres rame. Nah itu ketika pandemi semua bisa bekerja cepat. Dan semua itu direalokasi. Bahkan dana desa itu aja sekarang jadi BLT. 32 triliun jadi BLT. Ini semua juga sedang belajar. Nah tadi Mas Peter betul. Kita harus prioritas. Pemerintah juga punya keterbatasan. Kita juga mikir kemarin itu. Defisit kan hanya boleh 3% dari PDB kita. Kalau itu tidak diubah, pasti pemerintah melanggar aturan, melanggar undang-undang. Maka diubah dan kita boleh sekarang menjadi 6,32%. Itu berarti kita itu sudah defisit 1.038 triliun. Nambah utang 903 triliun untuk COVID ini. Ini luar biasa, apalagi pajak kan tidak mungkin diharapkan. Nah sudah nggak apa-apa. Sekarang kita fokus ke stimulus, ke insentif seperti tadi. UMKM yang diberi paling awal ada penundaan kredit, subsidi bunga, terakhir kan banpres produktif. Memang belum bisa menjangkau semua. Ini baru 12 juta pelaku UMKM yang menjadi sasaran. Lalu subsidi gaji untuk karyawan yang gajinya tidak melebihi 5 juta, mendapat subsidi 600.000 per bulan. Itu juga baru 15 juta karyawan. Kendala kita adalah terbatas di anggaran, juga kita terbatas pada data. Tapi kabar baiknya seperti Mas Peter ini banyak memberikan masukan, pemerintah pun juga cepat melakukan modifikasi kebijakan. Nah terakhir ini ada asosiasi retail yang juga mengirimkan surat ke Menko dan Menteri Keuangan untuk minta support. Dan ini sedang digodok apa yang pas untuk teman-teman pelaku retail. Apakah pajaknya akan dibebaskan untuk sementara waktu, lalu disubsidi
pajak restoran, pajak terkait itu supaya pembeli bisa bayar lebih murah, tapi pedagangnya tidak terdampak, subsidi listrik, dan lain-lain sedang kita pikirkan, nanti mohon masukannya, sehingga betul-betul skema kita memang melayani masyarakat karena sesuai kebutuhan. Pemerintah nggak tahu semuanya, dan tidak boleh berasumsi pemerintah tahu semuanya. Persis Pak, itu penting karena asumsi itu akan menimbulkan fitnah Pak biasanya. Betul sekali. Fitnah berkepanjangan. Iya, jangan sampai. Oke, ini sebelum nanti karena Pak Justinus juga udah bilang bahwa sangat menunggu kalau ada masukan-masukan. Jesa dari tadi udah senyum-senyum, kayaknya udah nggak sabar juga pengen cerita karena dari retailer mungkin Bu Simpir juga pasti punya banyak unek-unek juga mengenai bagaimana retailer harus survive di tengah pandemi seperti ini. Nanti bisa disampaikan ke Pak Justinus juga. Didit juga pasti punya cerita dari sisi UMKM gitu ya, pengrajin dan sebagainya. Cuman Kenny dulu nih, dari tadi Kenny belum ngomong. Mungkin Kenny sama Philip punya banyak kesamaan mengenai traveling, ketahan dan sebagainya. Ken, how do you see kehidupan travel di Indonesia saat ini? Maksudnya pemerintah udah membuka kan, bahkan juga Kemenparekraf tuh, Pak Justinus ralat aku kalau salah ya Pak ya, Kemenparekraf juga sudah mengajak warga masyarakat juga untuk berkunjung ke kota-kota di Indonesia, ke Bali, bahkan sampai ada ajakan ayo kita pulihkan Bali dan sebagainya. Cuma tetap kan nggak bisa dipungkiri bahwa kita masih takut. Nah kalau Kenny sendiri dari sisi seorang traveler, gimana ngelihat ini Ken? Kalau aku pribadi, aku ngelihat banyak ya, karena memang teman-teman Instagramer, teman-teman yang even bukan Instagramer juga udah mulai jalan, udah mulai domestik trip. Tapi kalau buat aku pribadi, aku masih parno buat naik pesawat, buat kayak dine in seperti itu. Jadi kayak sekarang yang aku lakukan buat ngebantu dunia travel dari diriku sendiri, aku biasa staycation. Aku staycation, kalau enggak aku beli voucher hotel buat dipakai nanti sampai 2021. Jadi kayak hal-hal kecil yang buat aku untuk ngebantu. Karena kan dunia travel tuh kayak tahu-tahu ini pokoknya 7 bulan mati, kayak mati gitu, kayak mati suri gitu kan, kayak nobody travels anymore, nggak ada yang tinggal di hotel, nggak ada yang terbang seperti itu. Sekarang sih udah mulai satu-satu ya perlahan-lahan, cuma setiap orang kan punya concern-nya masing-masing, apakah mereka udah mau terbang ke Bali, apakah udah mau atau aku ngelihat sekarang banyak juga trennya cari destinasi yang dekat dari Jakarta yang bisa road trip, terus di outdoor trekking seperti itu, air terjun yang tadinya aku nggak tahu gitu, misalnya oh ada air terjun yang jaraknya cuma 2 jam dari Jakarta yang kita bisa trekking atau apa seperti itu. Aku sekarang ngelihat banyak itu di sosial media gitu. Jadi kayak hal-hal kecil seperti ini yang menurut aku sampai nanti kayak aku menganggapnya sampai nanti kurvanya turun yang mungkin akan baru bisa bikin orang lebih berani buat traveling lagi dan mau spend buat naik pesawat, buat domestic trips atau apapun. Ada banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai traveler gitu loh. Karena aku sendiri aku nggak bisa 7 bulan stay di rumah, tapi aku berusaha bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada follower, kepada traveler. Kalau buat aku yang aku berani lakukan itu saat ini hanya road trip yang deket-deket sama staycation seperti itu. Jadi setiap orang punya concern-nya masing-masing, tapi at least I know yang bisa aku lakukan dan yang bisa kalian lakukan tanpa membahayakan kesehatan sendiri sama kesehatan orang lain. Itu very nice insight tadi, beli voucher untuk dipakai di 2021 atau mungkin nanti ya kita membantu aja dulu sesuatu yang bisa kita bantu, tapi ya kalau misalnya dipaksa untuk traveling, tidak semua orang punya preference seperti itu gitu. Tadi Jessa bahkan bilang aku ternyata parno. Oke, aku kembali lagi ke Jakarta, aku menjadi anak Jakarta yang manis aja. Pak Justinus, tadi Kenny juga ada sempat nyinggung sedikit kurva turun. Pak, bocoran dong Pak. Bu Simpir juga pasti ingin tahu kan Bu, ini sampai kapan gitu. Karena gini Pak, kemarin sempat CNBC rilis satu berita, katanya leak gitu ya, bocor, kurvanya W. Lalu kemudian ada ekonom juga yang menulis bahwa kurva W itu memang mungkin terjadi gitu, sehingga itu sebenarnya agak ngeri sih, tapi 2022 baru beres. Nih aku karena kita small group di sini, ini kita bahas aja gitu. Kasih bocoran dong Pak, gimana nih? Kita mesti ngapain gitu? Ya, jadi game changers dalam pandemi ini memang vaksin ya, selain protokol kesehatan. Kita bersyukur
bisa mendapat lebih cepat dalam konteks ketersediaan vaksin. Ketika nanti bisa diselesaikan lebih cepat, kita sudah siapkan anggaran juga untuk yang pertama itu mungkin sekitar 100 sampai 150 juta penduduk bisa mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah. Itu diprioritaskan. Kita sudah anggarkan di APBN sekarang untuk DP-nya uang muka dan nanti tahun depan itu untuk pelaksanaan vaksin. Itu sudah kita siapkan semuanya. Iya. Nah, kalau kurva pemulihan ekonomi sendiri karena tergantung pada pandemi, saya lebih setuju apa yang disebut oleh Paul Krugman itu seperti logo menyebut merek ya, sepatu Nike. Jadi kita turun, mungkin tidak terlalu dalam, tapi naiknya itu pelan-pelan. Oh, panjang. Nah, itu masih lebih baik dibanding huruf W ya, W itu lebih berat. Nah, kita berharap dengan penanganan kesehatan lebih baik, kita pun juga berjaga-jaga ini Mas Iwet. APBN 2021 tetap kita fokuskan pada pandemi dan juga pemulihan ekonomi. Nah, kita juga belajar dari pemerintah. Tahun ini lesson learn-nya market lumpuh, ekonomi lumpuh, warga negara terdampak sehingga butuh support. Hanya pemerintah yang survive, itu pun juga berat. Nah, tahun depan kita belajar, nggak usah banyak-banyak fokus lah gitu. Kita fokus ke beberapa hal saja. Saya suka tuh Pak. Ya optimis tapi realis gitu ya Pak. Ya dulu kan kita itu punya fokus bisa 100 prioritas, 50 prioritas. Sekarang kita fokus reformasi kesehatan. Nah ternyata pandemi tadi saya setuju. Bu Simpir tadi, kita punya opportunity. Sekarang kita lihat, sekarang ketahuan bolongnya. Ternyata industri kesehatan kita sangat lemah. Baik industri obat, industri alat-alatnya dan sebagainya. Nah ini opportunity. Dalam waktu cepat, kita bisa bikin ventilator sendiri, bikin masker APD sendiri, dan bahkan sudah siap ekspor beberapa. Ini sekarang kami fasilitasi dengan insentif, sehingga mereka memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga bisa ekspor. UMKM juga ternyata bisa menciptakan produk domestik yang bisa memenuhi kebutuhan pasar. Sekarang keran impor itu kita agak kencangkan, sehingga memberi peluang UMKM dalam negeri itu bersaing. Jadi kalau dilihat di pasaran, dengan instrumen yang kita punya, biaya masuk kita naikkan, pajak-pajak dinaikkan, sehingga impor akan lebih sulit. Ini akan memperkuat UMKM dalam negeri, supaya jangan hanya resellers, tapi mereka juga menjadi produsen. Ini yang sekarang sedang kita lakukan. Lalu tadi transformasi digital, kita kan punya kelemahan. Work from home, study from home, IT-nya kurang mendukung. Tahun depan kita anggarkan 30 triliun untuk perluasan jaringan, untuk penambahan infrastruktur, sehingga fokusnya untuk kesehatan, pendidikan, UMKM itu akan betul-betul disupport dalam digitalisasi. Jadi itu beberapa fokus yang diharapkan bisa mendukung, dan kita tahu dunia usaha. Wah, saya berterima kasih hari ini masih banyak yang optimis, dan saya senang, tapi betul-betul kami berempati. Ini situasi yang tidak pernah kita bayangkan, sangat berat. Oke. Ini kayaknya kalau misalnya ada yang mau disampaikan langsung disampaikan loh. Ini mungkin soalnya kita bisa diskusi juga sama Pak Justinus juga dari wakil pemerintah. Nah, kan udah mulai goyang-goyang semua. Oke, artinya saya melihat sepertinya ada tanda-tanda nih. Didit ada yang mau disampaikan nggak ke Pak Justinus? Mungkin terkait dengan perajin. Tadi Didit juga udah nyatat banyak banget kayaknya dari obrolan hari ini. Perajin, UKM, karena Didit juga pelaku dan kemudian juga aktif di asosiasi juga kan ya Didit ya? Iya. Jadi pagi Pak Justinus, ayo lo. Oh gitu, ayo lo Dit. Enggak, bercanda. Kan sebenarnya kalau saya kan jadi dalam waktu 8 bulan ini jadi banyak terhubung sekali dengan para UMKM nih Pak gitu. Dan memang sebenarnya yang dibutuhkan itu selain memang menggenjot perekonomian, sebenarnya adalah optimisme mental ya, kayak tadi yang Jessa bilang bahwa sebenarnya mental lah yang pertama kali hit rock bottom tuh sebenarnya si mental itu gitu. Nah sebenarnya adalah kalau menurut saya selain bansos, karena kalau bantuan secara ekonomi itu kan sifatnya sekali atau 2 kali ya Pak, mungkin maksudnya dalam arti kata dalam sebulan atau 2 bulan gitu. Nah
sebenarnya yang sustain itu adalah ketika kita bisa sharing ilmu gitu ya. Dan kalau ada saya pernah baca nih, kasih satu orang makan ikan maka kamu sudah memberi dia makan 1 hari, tetapi berikan dia ilmu cara memancing ikan, maka kamu sudah akan memberi dia makan seumur hidup gitu. Nah, mungkin selain bantuan sosial, mungkin nanti juga dari pemerintah bisa memberikan seperti pelatihan-pelatihan gitu Pak kepada para UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan setelah pelatihan itu satu pasti yang dibangun adalah yang kena tuh mereka nggak optimis lagi sekarang yang saya lihat, dan mereka itu ada ketakutan untuk mencipta karena nggak tahu demand-nya apakah masih ada atau enggak gitu. Nah makanya setiap kelas saya selalu kasih mereka penguatan gitu. Nah tetapi yang kami butuhkan juga ujung-ujungnya adalah bagaimana mereka memiliki platform untuk berjualan gitu. Dan kan nggak semuanya itu terbuka secara digital Pak, karena nyari sinyal 3G atau 4G aja kalau di pedalaman susah. Mungkin kalau Bapak bisa mencolek-colek timnya BUMN, kalau Sarinah kurang lebih itu BUMN apa ya? BUMN bener. Nah, itu BUMN mungkin Sarinah bisa bikin satu platform tuh Pak gitu ya, bagaimana caranya bisa menggandeng para UMKM ini. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut sehingga apa yang mereka ciptakan kemudian bisa dijual atau bisa dibeli oleh orang-orang. Karena kan yang tadi seperti Jessa bilang, Jess banyaknya nih gue meng-quote kata-kata lo bahwa karena kita sekarang lagi nggak bisa kemana-mana, jadi memang fokus orang-orang untuk belanja tuh ya dari Indonesia gitu. Jadi dari Indonesia untuk Indonesia gitu. Jadi mungkin nanti next-nya bisa di planning kali Pak ya gitu. Agar nggak cuman berakhir, saya sering soalnya disuruh kasih webinar ini, tapi nggak hanya berakhir di webinar dan nggak hanya berakhir semangatnya dalam 1 hari, tetapi gimana setelah itu bisa sustain mereka menjual produknya ke orang-orang yang membutuhkan dengan menggunakan platform cakupan dari BUMN pemerintah yang memang bisa menampung Pak gitu, menampung produk-produk mereka gitu Pak. Oke, siap. Thank you, Dit. Dari Bu Simpir mungkin ada yang ingin disampaikan nggak Bu kepada Pak Justinus terkait dari retailer gitu Bu? Oke, mungkin kalau dari sisi retailer ya, maksudnya memang saya setuju banget. Kayaknya sekarang ini karena kita semua pada lagi nggak bisa travel, kan kita mengandalkan maksudnya shopping di dalam negeri lah gitu. Jadi setuju banget kayak inisiatif-inisiatif dari Mas Didit dan juga teman-teman yang lainnya untuk mendukung UMKM supaya tetap bisa ini ya saling support gitu. Mungkin kalau dari sisi retailer yang lebih ke fokusnya lebih ke import, mungkin kacamata kita sebenarnya mirip Pak Justinus kalau saya boleh sharing ya. Kemarin tuh saya juga baru lagi ngobrol sama teman-teman di toko gitu. Saya pakai analogi, sekarang kan lagi musim mangga Pak, kebetulan saya suka mangga nih saya bilang. Ya kan. Dulu ya kan kalau kita ini makan mangga, halo, kalau kita makan mangga itu kayaknya kok kalau mangga yang bagus-bagus kayaknya tuh pada larinya mungkin di Singapura, di Malaysia, di Bangkok gitu ya. Kita kalau mau beli mangga yang kualitas grade A itu mahalnya setengah mati. Padahal mangga itu produksi di Indonesia gitu. Ya kan. Jadi saya mengibaratkan itu kayak tahun-tahun lalu sebelum masa pandemi ini banyak sebenarnya opportunity bisnis apa mungkin kayak sales gitu yang lari ke luar negeri. Karena orang Indonesia kalau ke luar negeri nomor 1 tuh shopping duluan, Pak. Jadi hampir 70% kalau kita total pembelanjaan orang Indonesia, itu belanjanya di luar negeri. Nah sekarang ini mangga-mangga ini kan nggak bisa kemana-mana nih Pak, kita bisa nikmati di dalam negeri kan Pak. Jadi kita sebagai retailer yang fokusnya mungkin lebih ke import itu, kita juga lagi mengusahakan bagaimana nih caranya supaya untuk mendukung ya perekonomian di Indonesia juga ya kan, supaya ini orang-orang ini jangan pakai just tip Pak, belanja langsung di toko kita di Indonesia gitu loh. Padahal just tip itu mahal Pak gitu. Mungkin kita juga mungkin minta dukungan juga ya dari pemerintah gitu loh untuk dalam hal seperti itu. Oke, ya kan? Dibuat Mungkin kebijakan gitu Ibu ya, Mbak, Jessa juga setuju juga kali ya, apalagi untuk mall yang
baru buka gitu. Karena sayang Pak, 70% dulu belanja di luar. Sekarang orang-orang ini nggak bisa keluar Pak. Jadi kita pengen, mungkin kita balik gitu loh timbangannya. Supaya 70% belanjanya di Indonesia sekarang, nggak perlu keluar lagi. Kalau yang mau just tip, boleh deh just tip sendiri. Kita belanja di Indonesia aja. Tapi di toko di Jakarta gitu atau di Indonesia? Iya, tokonya di Jakarta, jangan just tip di luar negeri gitu. Iya benar. Oke, siap. Pak Justinus ada yang mau ditambahin dulu nggak Pak? Sebelum mungkin ada yang mau komentar lagi. Iya, saya respon sebentar. Terima kasih banyak untuk masukannya. Mas Didit betul. Tidak sekedar jangka pendek ya. Sekarang ini seolah-olah semua selesai dengan webinar gitu kan. Setelah itu bubar lagi dan mulai dari nol. Nah, kalau kita baca Undang-Undang Omnibus Law itu, Omnibus Law itu ya, itu ada yang bagus dan jarang dibaca. UMKM itu mahkotanya Cipta Kerja. Karena saya terus terang, saya ikut menjadi bagian dari awal yang menyusun klaster UMKM. Jadi saya tahu persis kita harus berpihak pada UMKM. Yang penting apa? Ada perubahan yang sangat mendasar, yaitu rezim perizinan. Sekarang itu diganti dengan rezim resiko. Yang pakai izin yang beresiko tinggi. Kalau UMKM itu udah pasti nggak beresiko tinggi, jadi nggak perlu izin. Cukup memberitahu nanti kalau saya berusaha. Cukup. Ya. Dan ada nomor identitas atau nomor induk berusaha yang tunggal ya. Itu bisa digunakan untuk semua layanan. Tidak perlu ngeteng nanti itu. Tadi kalau ngeteng layanan banyak sekali nanti jadi mahal. Maka dibuat satu. Namanya ngurus izin yang prinsip atau registrasi cukup satu dapat semua. Itu penting. Lalu yang kedua, di Cipta Kerja ada mandat yang sifatnya mandatori, pemerintah harus mendorong kemitraan. Perusahaan besar termasuk terutama penanaman modal asing itu harus bermitra dengan UMKM. Tidak boleh mengabaikan UMKM. Lalu yang penting lagi adalah mandat dalam undang-undang ini, perintah ini. Pemerintah harus menyediakan fasilitas atau kemudahan bagi pelaku UMKM. Antara lain dukungan pembukuan, pencatatan, lalu aplikasi, dan marketing atau pemasaran. Ini mandat, tidak boleh diabaikan oleh pemerintah karena ini perintah undang-undang. Jadi sifatnya mandatori dan ini penting. Lalu yang mendorong ini lagi adalah prakerja yang sayangnya karena COVID harus dimodifikasi. Itu kan konsep bagus untuk improvement. Sehingga kita itu mau migrasi dari yang selama ini paradigmanya labor menjadi entrepreneur. Itu yang kita dorong, maka ada prakerja. Dan sekarang itu sudah ada peraturan Menteri Keuangan menyangkut insentif untuk inovasi dan untuk riset. Itu juga diberikan sampai 300%. Ini dukungan yang luar biasa. Nah, untuk retail saya setuju tadi. Kita sudah mulai sebenarnya dari peraturan Menteri Keuangan tentang jasa titip. Sekarang kan dibatasi yang barang bawaan itu kan dibatasi, selebihnya kan harus kena pajak. Iya. 2.500 US dollar itu satu keluarga itu tidak dikenai pajak. Di atas itu kan dikenai pajak. Jadi ini penting kalau individu 500 dolar. Itu penting kenapa? Karena lalu pemeriksaan diperketat juga. Orang yang menggunakan untuk sendiri atau dia membelikan untuk orang lain itu bisa dibedakan. Sehingga kalau beli dari luar kena pajak, ngapain saya beli dari luar? Yang kedua, penghapusan pajak penjualan barang mewah untuk barang-barang branded yang selama ini dibelanjakan di luar negeri. Kan sudah dinolkan semua pajak barang mewahnya. Sehingga harusnya bisa lebih murah. Nah ternyata tidak berdampak kemarin itu. Momentumnya menurut saya saat ini. Kemarin orang ke Singapura itu kan masih pengen main sekaligus belanja. Beda kalau saya ke SCBD atau ke HI misalnya gitu kan, berbeda. Nah ini yang sekarang kesempatan. Orang nggak bisa ke Singapura, nggak bisa ke Hong Kong. Indonesia punya apa? Ini saat yang tepat. Prasyaratnya tadi, betul-betul. Kenapa kok ekonomi tidak segera bergeliat? Kami mengidentifikasi karena kelompok menengah atas belum berani berkonsumsi. Belum berani jalan-jalan, masih takut COVID. Nah, pertaruhan kita ada di sini. Kalau ini bisa dipastikan aman, kelompok menengah atas ini sudah berani belanja, jalan-jalan lagi,
kita yakin ekonomi akan segera bergeliat. Karena saat ini, Mas Iwet, tabungan itu naik. Bukan berarti orang nggak punya duit, tabungan itu naik. Ya. Stimulus pemerintah yang dibeli BI, SBN-nya, surat utang dibeli BI, lalu digelontorkan melalui bank itu, balik ke BI sekarang itu. Dibelikan sertifikat Bank Indonesia lagi. Jadi uang itu sekarang numpuk di BI karena orang nggak berani menyalurkan kredit, nggak berani pinjam modal ke bank, karena belum ada kepastian. Nah, certainty ini yang sekarang sedang coba kita bangun, sehingga ada trust dengan masyarakat dan pelaku usaha. Pak, nambahin sedikit, ini juga mungkin karena gini, kita juga kepinginnya kan dari Emera Power Breakfast ini adalah kita pingin ada hasil nyata, seperti yang Didit bilang, jangan cuma ngobrol-ngobrol, webinar, terus apa gitu. Ya. Gini Pak, pertanyaannya bagaimana caranya supaya si kaum menengah atas ini kemudian akhirnya bisa lebih merasa nyaman dan kemudian mereka keluar untuk spending, Pak. Karena itu juga butuh loh Pak, bantuan dari pemerintah untuk meyakinkan kami ini untuk oke. Karena Kenny tadi sampai bilang, Kenny aja yang nekat traveling kemana-mana nggak berani loh Pak. Iya kan? Maksudnya kalau misalnya di atas juga udah berani spending, yang di handle sama Peter di bawah-bawah tuh juga pasti akan kena dampak. Karena artinya ketika mereka keluar, drivernya ikut keluar, mereka makan juga di warung-warung makan. Gitu kan ya. UKM juga kena. Nah, yang dilakukan pemerintah Pak untuk meyakinkan kita ini di segmen menengah atas bahwa sekarang udah aman. Ayo, ya mungkin bukan aman, tapi kondusif lah untuk kita kemudian keluar, spending, sehingga ekonomi itu berputar. Ya Pak, mungkin untuk tambah aja ya, mungkin kalau dibantu untuk buka-buka toko KFC seperti ini kan rame Pak waktu itu, jadi sales UMKM juga kan. Iya. Dia begitu bisa. Out lotion loh. Ya memang struggle kita di kesehatan. Tapi kan kita melihat retailer mall itu protokolnya sudah bagus sebenarnya. Sudah bagus protokol dan menurut informasi yang kami gali juga dari perkantoran, sebagian besar pegawai yang positif COVID itu bukan yang bekerja di kantor justru, tapi yang work from home. Artinya protokol kantor, protokol mall itu sebenarnya sudah cukup bagus. Nah sayangnya memang ada yang tidak disiplin. Nah sekarang pemerintah struggle di sana, selain meningkatkan kapasitas tes, kemarin meningkatkan tarif atas swab test ya supaya lebih terjangkau. Ya. Lalu untuk rapid obat-obatan yang langsung terkait COVID juga kemarin diberi fasilitas di Bea Cukai dan lain-lain supaya lebih cepat mendukung ini. Pembagian masker dimasifkan dan perubahan perilaku masyarakat itu sekarang sedang digencarkan, termasuk dengan media. Ada anggaran cukup besar di Satgas COVID itu, saya rasa tidak kurang dari 3 triliun sekarang dialokasikan untuk perubahan perilaku masyarakat. Pembagian masker gratis dalam jumlah jutaan itu terus dibagikan ke tiap-tiap provinsi. Nah, sekarang yang didorong memang bagaimana kelas menengah atas itu punya kepercayaan diri untuk segera mereka keluar. Nah, Kementerian Pariwisata ini sedang finalisasi 7-9 destinasi utama itu sudah mulai disiapkan dengan protokol aman COVID. Lalu insentif 3 triliun sudah digelontorkan untuk subsidi tiket, untuk subsidi tadi pajak restoran, pajak hotel, supaya bisa lebih murah. Lalu yang paling penting memang signaling vaksin harus sudah mulai jelas, sehingga orang mulai percaya. Dan timeline-nya juga sudah harus jelas mulai kapan, termasuk tahun depan kita mau ngapain. Tadi betul, pemulihan ekonomi sampai kapan ini? Kita berharap semester 1 2021 semua sudah bisa kita atasi. Nah, mulai semester 2 2021 itu betul-betul kita full pemulihan ekonomi. Dan 2022 itu diharapkan kita sudah bisa pulih. Bahkan kalau melihat potensi, kita optimistik kita tuh bisa bangkit lebih kuat. Karena tadi teman-teman di sini yang tadinya awal-awal frustrasi, sekarang ternyata bisa berinovasi. Dan banyak opportunity lalu dimanfaatkan dan modal sosial kita tuh meningkat. Dulu kita itu negara yang susah untuk rukun, untuk berderma gitu seolah-olah karena politik ya. Begitu COVID ini, Indonesia itu 5 besar negara yang warganya paling dermawan. Nah, kita yakin setelah COVID ini hasrat belanja, hasrat traveling itu akan ditumpahkan betul oleh masyarakat. Ya.
dan itu akan mendongkrak konsumsi. Aku jadi tertarik Pak Yusinus cerita soal euforia atau memang kebuktikan, makanya dari restonya Sean Naughty by Nature itu bisa meledak itu karena sebenarnya kita semua tuh udah rindu untuk bisa lagi kembali normal gitu. Nah, cuma sebetulnya saya pengen tahu karena tadi seperti Pak Yusinus bilang juga soal behavior consumer kita. Mungkin saya nggak tahu nih Simpir atau Didit atau Peter juga bisa share sebenarnya consumer behavior kita tuh sekarang seperti apa sih? Maksudnya dengan adanya teknologi juga ya, mungkin tidak secara fisik tapi juga dengan bantu teknologi tuh ada perubahan nggak paling tidak di 2 bulan terakhir ini? Mungkin Simpir dulu kali, terus mungkin Didit atau Peter mungkin bisa cerita. Kalau consumer behavior kayaknya kalau kita lihat semenjak mall-mall semua mulai dibuka, sebenarnya appetite untuk ke mall itu sebenarnya cukup kelihatan ya, maksudnya cukup bagus gitu. Jadi ada aja ya kan yang visit ke mall dari pagi-pagi mau buka, mungkin mereka ambil opportunity, mungkin masih sepi, jadi saya datangnya pagi-pagi. Ataupun kita perhatiin juga pas setelah jam pulang kantor, mulai balik lagi, oke, saya pulang kantor, instead of saya pulang ke rumah, dinner di rumah, mungkin saya makan malam di mall gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin pas bulan September kemarin sebenarnya udah kita feelingnya udah normal-normal aja sebenarnya sebelum PSBB kedua ya. Sebenarnya kita udah cukup optimis dan cukup happy gitu. Memang untuk kayak untuk home delivery atau kayak remote sales gitu tetap masih ada karena masih banyak juga mungkin klien-klien yang belum begitu masih was-was, belum terlalu mau ke mall gitu. Jadi ya sayangnya kita nggak punya e-com gitu untuk Louis Vuitton di Indonesia saat ini kita belum punya e-com. Cuman kalau untuk negara-negara yang sudah punya e-com pertumbuhannya sih cukup tinggi gitu. Jadi kalau untuk client sentiment saya lihat untuk Indonesia market terutama orang-orang di Jakarta sebenarnya kelihatannya udah mulai ready gitu untuk balik lagi ke normal sebelum PSBB kedua dan kita cukup optimis sebenarnya di situ. Oke, thank you. Oke. Didit aku tambahin dikit boleh ya? Boleh. Kebetulan kan kalau di project kita itu kan kebanyakan berhubungan dengan F&B retailer ya Bu ya. Jadi memang dampak yang sangat berat itu kita yang di F&B karena satu sebenarnya dine-in itu kan sangat berpotensi untuk memberikan pemasukan yang sangat baik lah ya kepada retailer. Nah kemarin itu waktu kita sebelum PSBB kedua itu sebenarnya kenaikan kita tuh sudah cukup signifikan ke angka 60-70%. Saya nggak bilang orang-orang cuek atau tidak peduli ya, tapi lebih ke arah orang sudah lebih menjaga protokol dibandingkan waktu pertama kali yang lebih cuman parno atau ketakutan atau nggak peduli ya. Cuman ternyata setelah PSBB waktu itu kita sudah mencapai 60-70%. Itu udah good enough. I mean, we have every potential di dalam rangka mengembalikan keadaan ekonomi yang lebih baik. Begitu PSBB kedua, Bu, ya ampun, yang tiarap lebih banyak daripada yang pertama. Jadi saya benar-benar di satu sisi kita ngelihat sebenarnya kita selama kita mencoba untuk menjaga dalam artian di mana ada tempat-tempat yang tidak menjalankan protokol langsung dikenakan sanksi. Nah, itu lebih efektif sebenarnya dibandingkan ditutup rata gitu loh. Kalau ketika ya ada lah tempat-tempat yang memang harusnya cuman boleh 20-30 tapi yang masuk 100 orang ya itu langsung aja dikenakan sanksi karena kita terutama toko-toko yang sudah menjalankan protokol dengan baik, bahkan ada yang menjalankan dengan by appointment only, masa juga kena dampaknya gitu loh. Jadi menurut saya tuh it's not fair in a way, tapi jujur ke depannya with the current situation kita harusnya lebih pintar, lebih smart dalam menjaga protokol itu ke depannya. Jadi bukan berarti ya mungkin kita belum bisa hangout kayak dulu rame-rame segalanya, cuman satu sisi kita harusnya juga tahu diri lah, cukup tahu diri.
ketika ini semua sudah lebih baik, ya barulah kita hura-hura lagi. Tapi untuk sementara ini ya jangan, ya kan ya. Iwet tahu banget ya kan, aku dulu nggak pernah di rumah loh, sekarang di rumah menjaga segitunya, karena jujur this pandemic hits me very bad in many aspect, dari kerjaan, dari hidup, dari jiwa, dari semuanya. Jadi tolonglah, kita yang lebih menjaga, disebar-sebarkanlah ini. Positif bukan berarti tidak realistis, karena keadaannya sangat belum baik lah ya. Cuman in terms of the retail, kita semua udah tahu di mana bisnis kita adalah mendatangkan orang, tapi kita harus jaga, itu aja. Dan benar Pak Justinus, kita terutama yang di office juga kita sangat menjaga protokol itu. Kesadaran diri untuk melakukan rapid test, kesadaran diri untuk selalu memakai masker, kesadaran diri untuk tidak berkerumun di area-area yang memang seharusnya tidak penting lah ya, itu yang harusnya dijalankan. Gitu. Oke. Dit atau Peter? Iya, kalau dari dari IKAT sendiri sih memang pertama itu adalah kita drop banget ya salesnya, karena waktu itu hittingnya itu pas lagi lebaran. Jadi lebaran tuh harusnya pas lagi, biasanya kalau retail brand tuh lagi mencari inilah mencari sales gitu ya. Nah tapi itu nggak berhasil. Nah akhirnya adalah satu yang berubah adalah cara berjualan. Jadi sekarang kita seperti berjualan one on one gitu, Wet. Jadi langsung ke customer, kemudian kita bikin certain kayak katalog gitu. Dan sekarang kan kita juga udah ada e-commerce ya gitu. Jadi memang online-nya lebih ditingkatkan lagi. Tetapi banyak juga klien-klien yang memang modelannya itu nggak mau ribet gitu. Nah buat yang mereka nggak mau ribet ini ya kita mau nggak mau harus menjualnya one on one gitu. Dan sekarang juga memang kalau untuk pasar bridal juga masih ada juga ya gitu. Jadi memang ini yang istilahnya memberikan napas deh buat kita bisa bertahan gitu. Dan juga adalah mungkin pergeseran produk ya, kalau zaman dulu ready to wear-nya jalan, sekarang yang jalan justru jualan masker gitu. Jadi kalau mau dibilang ya memang kayak gitu sih gitu. Nah tapi setuju banget dengan tadi yang Mbak Simpir bilang di awal, bahwa sekarang ini bukan move on, tetapi bagaimana kita bisa perform gitu. Karena memang ini yang akan kita embrace, kayak tadi Jessa bilang, sekali lagi udah 3 kali nih Jess. Jessa bilang adalah embrace the newness, mau nggak mau, we have no choice gitu. Jadi memang mau nggak mau ya kita harus embrace gitu. Dan mungkin juga seiring berjalan waktu adalah memang retail, apakah itu yang produk lokal maupun internasional, kita harus support semua. Kenapa? Karena yang bekerja untuk produk internasional pun kan juga orang-orang Indonesia gitu. Jadi menurut aku juga ini yang memang kita nggak boleh left behind gitu, nggak cuman UMKM lokal, tetapi bagaimana agar para international brand ini tetap memiliki trust ya dengan Indonesian market gitu. Karena zaman dulu aku masih kerja di retail international brand, itu pasar Singapura, Malaysia itu di atas 70% itu customer base mereka tuh dari Indonesia gitu ya. Jadi ya untuk saat ini adalah yang dibangun adalah kita optimisme, positivity, dan juga bagaimana, tapi tadi ya yang Jessa bilang, again Jessa gila, gue gak ngerti gimana, lo bilang tadi adalah positivity with realistic gitu. Nah ini yang mungkin nanti dari pemerintah dan juga kita sebagai pelaku itu ya yang harus building trust-nya gitu, bagaimana caranya mungkin bikin video tentang ini District 8 biasanya lu mau ke sini lo aman deh gitu, karena di sini protokol kesehatan udah baik gitu. Dan juga ini bagus banget kita karena ada MRA Media, karena semua orang sekarang kan ngeliatinnya dari media. Mungkin juga nanti dari MRA juga bisa memberikan bahwa it's okay to shop gitu, it's okay to shop, it's okay to shopping segala macam dan gini dan segala macam, as long as ya ketika kalian keluar ya harus mematuhi protokol kesehatan gitu. Karena setuju sih memang saat ini kita harus tetap optimis with realistic gitu ya. Iya. Aku tambahin dikit boleh nggak, Dit? Boleh. Tadi optimis, positivity, realistic. Satu lagi yang saya benar-benar take notes banget dari Didit dan yang lain juga adalah creativity.
Kita harus kreatif dalam hal apapun, mencari jalan sampai kita bisa menemukan solusi di saat krisis ini gitu. Itu yang satu hal yang paling harus dilakukan oleh semua. Bener banget, dan kemarin aku baru belajar nih, mungkin aku sharing sama semuanya bahwa creativity itu nggak muncul ketika kita ada fearness, ketika kita takut. Betul. Jadi si creativity itu akan muncul pada gelombang alpha. Nah, gelombang alpha ini akan muncul ketika kita lagi melamun, ketika lagi denger musik dan segala macam. Mungkin nanti di sini, karena di sini kan banyak leader-leader semua nih gitu ya. Mungkin justru kita harus menenangkan diri agar kita bisa berpikir kreatif lagi untuk a bigger cause gitu. Dan jangan lupa bermain untuk bisa jadi kreatif. Ya. Peter sama Ayo main. Ayo. Jessa, aman kan Jess? Tempat lo Jess. Kalau ngomongin opportunity sama creativity tuh kayaknya kalau keperhatiin dari Instagramnya Kenny juga, kayaknya pandemi ini akhirnya tiba-tiba muncul yang namanya pasar kartu pos gitu. Itu kayaknya kaitannya juga mau UMKM ya Ken ya? Tiba-tiba muncul kayak, itu di gimana kan? Iya, jadi kayak memang awalnya kayak dari Instagram, kalau misalnya aku post sesuatu, kayak followers suka nanya beli di mana. Terus aku pikir kenapa nggak aku coba punya account sendiri buat jualan gitu loh. Karena aku udah nggak bisa jualan trip. Jadi selain blogging, mungkin kalau ada yang belum tahu, aku juga bikin trip buat orang lain. Jadi kayak travel consultant. Tapi sejak pandemik udah nggak bisa jualan trip sama sekali. Malah refund, ngurusin refund. Sekarang akhirnya jadi punya pasar kartu pos. Kerjasama dengan banyak brand-brand lokal, terus consignment, terus yang akhirnya sesuatu yang baru yang aku bikin selama pandemik ini, yang nggak pernah kepikiran sebelumnya itu merchandise. Jadi kayak merchandise line, mungkin kayak orang kangen traveling, dan salah satunya aku kayak bikin peta, print art gitu kayak di belakang beberapa. Jadi kayak ada New York, ada Tokyo, ada London, ada Jakarta. Jadi ini yang Big Four. Nah, itu yang aku nggak kepikiran gitu loh. Jadi cuma tahu-tahu mungkin karena tadi kayak kata Didit gitu yang kayak di saat alpha mungkin kepikiran apa ya yang bikin supaya mengobati kangen traveling gitu loh. Terus aku juga lagi redecor apartemen. Terus aku pikir it will be nice kalau ada kayak print art yang bagus di kota-kota favoritku gitu loh. Terus aku bikin poster-poster ini, terus yang kayak demand-nya, sales-nya itu buat aku kayak penjualan tiap bulan itu udah sama kayak aku bikin trip buat orang lain gitu. Aku sampai mikir mungkin terus abis pandemik ini selesai, aku nggak mau jualan trip lagi, aku jalan-jalan sendiri. Terus aku jualan lifestyle, produk, dan lain-lain. Jadi kayak kreatif banget. Iya, jadi dan aku maksudnya siapa sih yang kepikiran kalau hanya dengan bikin poster aja itu bisa kayak apa ya, ini kayak hidupku saat ini gitu loh. Jadi jualan poster, jualan makanan, jualan lifestyle produk gitu loh. Jadi yang dulunya nggak pernah pakai online shop sesering ini, sekarang malah jadi punya toko sendiri, online shop sendiri lewat Instagram dan lewat aplikasi. Ini yang kayak yang tahun lalu atau even Maret nggak kepikiran bakal jadi hidup, sekarang karena mungkin dalam tanda kutip terpaksa, tapi akhirnya jadi menikmati gitu loh. Mungkin ini jadi kayak lebih bearable karena aku menikmati ini gitu loh, karena aku bisa bikin peta tempat-tempat di New York favoritku di mana, di Jakarta di mana, jadi kayak it's like traveling again in a new way aja gitu. Nice one. Keren. Peter, kalau dari intinya kita aku tambahin, intinya kita tuh kita manusia menjadi kreatif kalau kita itu semua kepepet. Benar banget. Ya kan? Ya, Peter gimana? Tebal banget. Ini 2 jam nggak berasa banget, and I have so many ideas running into my mind right now. Iya, dan aku bahkan mungkin nanti lewat Iwat ya, aku mau undang kalian preview sneak preview. Mau. Boleh. Boleh kapan? Siang ini? Langsung gitu. Tapi sebentar. Sebelum kita janjian, Peter dulu. Peter, apa yang mau disampaikan mungkin terkait dengan tadi pertanyaan Mbak Ria juga? Ya, sebenarnya buat saya melihat pandemi ini sebagai momentum ya gitu. Dari satu sisi ada 2 sisi sebenarnya. Dari sisi bisnis sama dari sisi sosial gitu. Kalau dari sisi bisnis, as a entrepreneur kita selalu melihat bahwa setiap challenge itu is an opportunity gitu. Dan saya percaya every life pasti ada krisis. Nah, siapa yang menang atas krisis itu siapa yang jadi the winner sebenarnya. Yeah. So
Nah, kebetulan karena krisis ini di Wahyu sendiri kita jadi ada tambahan 2 bisnis unit yang baru gitu. Yang pertama itu kita punya service gimana caranya kita bisa kasih home delivery buat orang-orang yang di rumahan nih, supaya mereka bisa nggak usah pergi lagi keluar, mereka bisa dapat groceries dengan harga murah, kualitas bagus gitu. Terus yang kedua, kita juga akhirnya punya catering business. Catering business ini justru membantu para pemilik warung makan ini jadi mereka bisa tetap produktif. Jadi catering business ini yang harganya cuma 10.000, 12.000 orang bisa makan gitu. Jadi we believe dengan adanya krisis ini justru yang middle low ini jadi segmennya jadi tambah besar. So itu segmen itu yang mau kita serve sebenarnya. So itu dari sisi bisnis. Nah tapi dari sisi sosial kita juga melihat bahwa this is the momentum yang saatnya yang orang berpikir mereka lagi gelap, mereka lagi chaos. So kita justru harus jadi bintang-bintang yang menerangi mereka sebenarnya. So this is our time to shine sebenarnya gitu. Buat mereka yang lagi kalut, buat mereka yang lagi tersesat, buat mereka yang lagi bingung, khawatir. So this is the time buat mereka tahu bahwa ada orang-orang yang bisa kasih harapan sebenarnya. Jadi makanya kenapa di Wahyu sendiri kita nggak akan berhenti bergerak gitu. Kita justru harus selalu berusaha untuk ekonomi jalan lewat apa yang kita punya gitu. Kebetulan memang karena Tuhan menempatkan Wahyu di warung-warung makan, jadi makanya lewat warung makan yang kita pengen supaya bisa jadi berkat buat banyak orang sebenarnya. Very nice. Karena kita tahu warung makan ini sebenarnya porosnya nih, Web. Ya tadi Iwet bilang, supir ya makanya di warung makan. Buruh-buruh yang buat produksi brand-brand terkenal juga makannya di warung makan gitu. Warung makan akhirnya jadi tempat yang sentral buat mereka, kebutuhan primernya terpenuhi sebenarnya. Makanya warung makan ini akhirnya di new normal ini kita taruh protokol juga. Mereka harus cuci tangan, mereka harus pakai masker, mereka harus pakai sekat. Kita utamain yang bungkus dan sebagainya. Jadi supaya di bawah ini juga mereka aware bahwa pandemi ini harus cepat berakhir sebenarnya. Gitu. Jadi dan terakhir lewat pandemi ini justru kita senang banget. Akhirnya kita saya pribadi juga mengeluarkan yayasan sebenarnya. So nama yayasannya Yayasan Saluran Berkat Mandiri atau disingkat YSBM. Sebenarnya yakin semua bisa makan. Jadi supaya mereka ini permasalahan mereka ini makan itu udah bisa teratasi. Karena kita tahu ya pada saat Maret April banyak banget tuh yang video-video orang kelaparan, bingung, besok mau kerja di mana, besok mau makan apa, besok mau kasih makan keluarganya apa. Jadi kita ingin supaya lewat warung makan, lewat yayasan ini banyak orang udah deh kebutuhan primernya itu terpenuhi gitu. Nah sambil contoh ya, kita di yayasan ini kita produksi ada UKM nih. Ini kelihatan nggak nih? Lego, customized Lego gitu. So jadi setiap pembelian Lego ini kita donasi ke yayasan dan yayasan ini kasih 1 piring buat orang-orang yang mungkin disabled people ataupun orang-orang tua yang mereka nggak bisa kerja supaya mereka bisa makan. So harapannya dengan cara ini warung makan bisa generate sales dan akhirnya bisa menghidupi orang-orang di sekitarnya gitu. Oke. Thank you Peter. Sean, lucu banget itu Legonya. Dari segmen yang di atas nih, justru dengan Naughty by Nature dibuka terus kemudian antusiasmenya sangat gila sekali. How you see this pandemic gitu? Apakah memang ternyata enggak kok, tetap bisa kok kalau kita memulai sesuatu yang baru dan rasanya masih tetap aman gitu? Atau mungkin ada yang ingin disampaikan juga terkait dengan gimana mencari opportunity di tengah-tengah kesulitan ini? Enggak ya, sebenarnya pasti pandemi ini kena susah ya, apalagi maksudnya ke KFC as a brand, kita misalnya udah hampir 800 toko di seluruh Indonesia, pasti kenanya lumayan tinggi ya. Jadi memang sebenarnya tough times for all F&B, tough times for all retailers ya, yang kayak kita udah discuss juga dari tadi. Again, kayak saya bilang tadi, it's all just about managing cash flow and store levels. If we could have the cash flow, we could stay a bit afloat and adapt to the situations lah. Kayak saya bilang tadi juga, di Naughty by Nature ini tetap KFC ya, dan harganya tetap sebenarnya murah banget compared to restoran-restoran lain di Senopati ya. Jadi ya pasti ada opportunity untuk juga to do well, because I think in the end of the day
if your brand is doing mungkin peluangnya nggak sebesar, tapi pasti masih ada opportunity. Sebenarnya juga what really humbles me too is that customer yang nyampe sini memang ada menengah ke atas, tapi juga banyak yang dari luar kota, banyak yang tetap pakai sandal jepit swallow, banyak yang jadi so the market is varying. Kita juga tetap dapat market yang makan di KFC yang biasa, yang menu baru KFC-nya ini, dan juga market baru yang misalnya agak malas ke toko KFC karena atmosfernya apapun itu, yang bisa juga experience something else gitu. So I think if it's happy for me to see that people want to travel, people want to go untuk makanan satu dan untuk atmosfer yang mereka suka gitu. Jadi ya maksudnya kayak tadi juga kan kita ngomongin bagaimana traveling di seluruh dunia, bagaimana traveling atau build businesses to make people move around. I think the opportunities are still there. Apalagi sekarang juga kan orang juga lebih aware of the risk of COVID, aware of the risk of everything, dan juga pemerintah juga membantu banyak lah untuk informasinya, untuk help businesses too untuk grow. So gitu sih ya. Pasti sulit untuk survive 2020, pasti sulit, dan ke 2021-nya juga pasti tetap sulit. Tapi ya we have to make ways to survive lah. Dan it's also a good opportunity for us to show, for example, as a business ya, it's good to show that kita bisa buka dan kita bisa lumayan rame. So it's good for the brand to know where your position is in the market. So I think that's one positive way to think about it as well. Tapi ya pastinya banyak juga bisnis-bisnis yang emerging, ada juga pasti yang slowly fading away kan. Jadi ya kita harus coba terus semangat. Pasti semua ini susah, semua pusing, tapi ya when there's a will there's a way. And saya lihat kalian semua yang show an example bagaimana kita bisa semangat terus. Jadi ya membuat saya juga lebih semangat. Nah, terima kasih semuanya udah sharing semuanya. Insya Allah kita bisa ke depannya lebih bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa kasih semangat to each other. Terima kasih. Thank you, Sean. Thank you. Tapi yang jelas bahwa memang kalau misalnya bisa disimpulkan dari obrolan kita pada hari ini, gitu ya, terima kasih banyak juga untuk semua yang sudah datang, bahwa nomor satu, beradaptasi itu tidak bisa diabaikan, tidak bisa dihindari, harus kita lakukan. Kemudian being positive, oke, tapi mungkin kalimat itu sekarang ini juga bukan harus, tapi mungkin agak dihindari juga oleh beberapa orang, karena kalau ketika terdengar kata positif, langsung asosiasinya adalah positif COVID gitu ya. Mungkin lebih enak kalau kita sebut sebagai kita bisa sehat secara mental dan juga fisik, sehingga kita bisa mencari peluang-peluang untuk bisa kita lakukan dan juga bisa survive di tengah-tengah pandemi ini. Ingat kalau tadi Pak Justinus bilang kurvanya mungkin seperti swoosh pada huruf Nike, dia turun lalu kemudian naiknya pelan tapi panjang ya, mungkin ibaratnya kalau Sean juga ngerti naik ke kilometer 0 gitu, 10 kilometer tapi naik ke 500 meter gitu. Jadi rasanya berat tapi harus dijalani pelan-pelan, tidak usah harus dipaksa, dan buat habit-habit baru yang bisa membuat kita menjadi manusia baru juga yang lebih produktif ke depannya. Dan jangan lupa productivity kalau misalnya bisa didukung oleh teknologi yang juga mumpuni, pastinya akan bisa membuat kita juga lebih powerful karena power to work and power to play. Dan jangan lupa bahwa Samsung menghadirkan ekosistem yang sangat luar biasa untuk teknologi yang mendukung kinerja kita semua. Mulai dari smartphone, kemudian earbuds, kemudian smartwatch, sampai kemudian juga tabletnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Sangat menyenangkan sekali, ada banyak sekali insight yang kita dapatkan hari ini, dan pastinya adalah ingat, obrolan ini jangan hanya berakhir di sini, tapi harus ada sesuatu yang kita lakukan. Kami sendiri dari Emera Media, Pak Justinus, pastinya juga akan memberitakan kepada seluruh audiens kita bahwa ayo kita mulai bergerak untuk bisa meningkatkan ekonomi ini tanpa meninggalkan 3M, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan pastinya juga teman-teman semua yang ada di sini tetap semangat. Kita sama-sama bergerak. Kalau ada yang dibutuhkan dari Emera Media, silahkan boleh kontak aku, Mbak Ria, Mbak Shantika, atau Vili. Karena kita pasti siap membantu untuk semua bisa tetap berjalan dengan baik di tengah pandemi ini. Terima kasih banyak juga untuk Samsung Indonesia. Terima kasih banyak untuk Galaxy Note 20 Ultra untuk supportnya di Power Breakfast pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi.
Sampai kita ketemu lagi dan sukses untuk semuanya. Foto bareng dong, Wes. Oh iya, foto bareng. Boleh? Kita pose dulu sebentar. Oke, teman-teman, silahkan. Wah, gila Peter udah pakai Note 20. Ya, kita pose dulu. Jangan lupa kalau misalnya mau di-post, gunakan hashtag-nya adalah Galaxy Note 20, hashtag MRA Power Breakfast, dan kemudian tag ke Samsung Indonesia atau @MRAmedia. Oke, siap. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih untuk 2 jam yang sangat menyenangkan. Terima kasih. Thank you semuanya. Bye guys. Thank you semuanya. Thank you. Bye. Thanks. It's looking really good. Samsung Galaxy Note 20 and 20 Ultra. Get it now.